Miliaran orang di seluruh dunia membangkitkan bakat mereka secara bersamaan. Beberapa membangkitkan bakat tingkat SS yang dikenal sebagai mata kaisar, yang bisa melihat menembus segalanya, sementara yang lain membangkitkan bakat tingkat SSS yang dikenal sebagai perjalanan waktu, yang memungkinkan mereka melintasi waktu. Namun, Lin Luo hanya membangkitkan bakat tingkat F yang disebut penjarahan. Siapapun yang dia kalahkan, dia bisa menjarah tingkat bakat mereka. Sebuah loh batu misterius turun ke planet biru dan energinya yang kuat menghancurkan negara R sepenuhnya. 5 kekuatan besar planet biru mengirim para ilmuwan untuk mempelajari loh batu itu. Sementara itu, di sebuah perusahaan yang tidak mencolok di kota Hang, Zhang Wei menunjukkan pada Lin Luo gadis yang baru saja dia adopsi. Namun, dia mendapati Lin Luo tidak bereaksi sama sekali. Dan hanya berdiri di sana dengan ekspresi kosong, air mata diam-diam mengalir dari sudut matanya. Lin Luo linglung, berpikir, kenapa aku di sini? Bukankah seharusnya aku berada di era yang kacau itu? Momen terakhir yang dia ingat, dia sedang bertarung dengan monster tingkat harimau. Untuk meningkatkan tingkat bakatnya. Tanpa diduga, ada monster tingkat hantu di dalam kelompok itu. Yang ternyata adalah musuh. Kakaknya mati melindunginya, dan dia sendiri dibunuh secara brutal oleh musuh yang telah menguntitnya. Akar penyebab dari semua kekacauan ini adalah penolakan mereka untuk menyerahkan kristal peningkat roh yang mereka miliki. Di era yang kacau itu, menjadi lemah adalah sebuah dosa. Lin Luo segera tersadar dari ingatannya, dengan agak linglung bertanya, tanggal berapa hari ini? Zhang Wei menatapnya dengan bingung, kamu baik-baik saja? Ini tanggal 12 November 2025. Lin Luo sangat gembira setelah mengetahui tanggalnya. Dia telah terlahir kembali pada hari kebangkitan 3 tahun yang lalu. Tepat pada saat itu, suara yang tajam dan ketus terdengar dari belakangnya. Lin Luo, kinerjamu paling buruk di tim ini. Kau dipecat. Pergi ke Departemen Keuangan untuk mengambil gajimu. Kau tidak perlu kembali sore ini. Lin Luo menatap orang yang tampak seperti badut itu dan tiba-tiba tersenyum. Manajer perusahaan Wang Jichao, sama menyebalkannya seperti di kehidupan masa lalunya. Di kehidupan sebelumnya, bajingan Wang Jichao ini berubah menjadi iblis setelah membangkitkan bakatnya. Dia mengambil organ dan nyawa orang-orang biasa untuk ditukar dengan sumber daya. Melihat Lin Luo tidak berani membantah. Dia terus menggerutu, dasar bajingan yang dibesarkan oleh pencuri, pantas saja dikagumi Wen Yusui. Lin Luo tidak memperhatikannya sama sekali. Dan langsung berbalik untuk pergi. Di kehidupan sebelumnya, dia berkelahi dengan manajer itu setelah diejek. Yang menyebabkan dia ditangkap dan ditahan selama 10 hari. Hal ini membuatnya kehilangan gelombang kesempatan pertama dan yang paling penting. Di era reklasifikasi global. Pada saat Lin Luo dibebaskan setelah membangkitkan bakatnya. Kebanyakan orang sudah berada di atas level 10. Dia telah menjadi yatim piatu sejak kecil dan dibesarkan oleh seorang pencuri. Tapi yang tidak diketahui orang-orang adalah bahwa kakak yang membesarkannya, meskipun seorang pencuri, adalah cahaya dalam kehidupannya yang gelap. Kakaknya juga seorang yatim piatu dan karena terlalu muda untuk mencari pekerjaan, dia terpaksa mencuri untuk menafkahi Lin Luo. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, ikatan mereka lebih kuat daripada saudara kandung. Di kehidupan masa lalunya, kakaknya dihukum 15 tahun penjara atas kejahatannya, namun dibebaskan lebih awal. Karena membangkitkan bakat tingkat 8 dan memberikan kontribusi yang signifikan. Lin Luo menjadi kuat secara perlahan. Dengan bantuan kakaknya. Suatu kali, Lin Luo tidak sengaja membunuh seseorang dan dengan gembira menemukan bahwa tingkat bakatnya langsung naik ke tingkat orang yang dia bunuh. Dengan kata lain, dia bisa menjarah bakat orang lain dengan membunuh mereka. Tapi kakaknya, yang pernah merasakan penjara, memperingatkannya untuk tidak pernah sengaja membunuh. Atau mereka akan memutuskan hubungan. Bagi Lin Luo, kakaknya tentu lebih penting daripada mendapatkan kekuatan. Namun, kebaikan kakaknya tidak membuahkan hasil yang baik di era yang kacau dan kelam itu. Mereka tidak mati di tangan monster atau di dalam Dungeon, melainkan di tangan bangsanya sendiri. Lin Luo dengan cepat meninggalkan toko perangkat keras. Sambil membawa peralatan yang akan dia gunakan untuk penjarahannya yang akan datang. Sorot matanya menjadi semakin dingin. Jika perbuatan baik tidak dihargai, maka lebih baik dia menjadi penjahat.
hanya dengan menjadi lebih jahat dari para penjahat. Kau bisa benar-benar mengubur mereka yang menyakitimu dan benar-benar mengendalikan takdirmu sendiri. Lin Luo kembali ke kantor dan bersembunyi di toilet pria. Momen kebangkitan global, seperti yang dia ingat, akan segera tiba. Lin Luo dari planet biru, selamat datang di era baru. Planet biru mulai saat ini akan membuka berbagai tingkat Dungeon dan dunia rahasia di berbagai tempat. Setelah membangkitkan bakatmu, memasuki tempat-tempat ini akan membangkitkan profesi tempurmu. Selamat, kau telah memperoleh bakat tingkat F. Setelah mengambil nyawa, kau dapat menjarah 1% dari salah satu nilai atribut mereka. Atau 1% dari efek bakat mereka. Terlahir kembali sebelum dimulainya era baru, dia jelas tahu semua metode penyelesaian Dungeon yang terkenal. Dan lokasi-lokasi peluang di semua dunia rahasia. Yang paling penting, dia tahu cara meningkatkan bakatnya dengan cepat ke tingkat SSS. Di kehidupan barunya ini, dia berniat untuk membalikan semua frustrasi dari kehidupan masa lalunya. Tiba-tiba, suara manajer Wang Jichao terdengar dari luar toilet. Xiao Mei, aku sudah membangkitkan bakat tingkat S. Rumput penyembuh. Kalau kamu ikut denganku, hidupmu pasti akan terjamin. Wajah Lin Luo berubah suram. Dia bersembunyi di sini justru untuk menunggu Wang Jichao. Dia akan menjadi target pertama yang akan dijarahnya. Lin Luo menggunakan tali untuk mencekiknya dengan kasar. Dari belakang, sensasi tercekik dan rasa sakit yang luar biasa membuat sang manajer sangat ketakutan. Tiba-tiba, sesosok bayangan hijau melompat keluar dari tubuh Wang Jichao. Sebuah wujud khusus yang disebut wujud pengganti, yang hanya bisa dimanifestasikan oleh mereka yang memiliki bakat tingkat S. Wujud itu segera mulai menyembuhkan luka di leher Wang Jichao. Sayangnya, kecepatan penyembuhannya jelas lebih lambat daripada kecepatan lukanya bertambah. Kekuatan hidupnya masih terkuras dengan cepat. Kamu telah menjarah kekuatan jiwa lawan. Bakat tingkat FMU telah berevolusi menjadi tingkat D, bakat tingkat DMU telah berevolusi menjadi tingkat C. Akhirnya, Wang Jichao tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bakat Lin Luo melesat langsung dari tingkat F ke tingkat S, skill penjarahannya juga tumbuh menjadi bakat tingkat S. Dengan efek yang ditingkatkan secara signifikan, setelah merenggut nyawa, kamu bisa memilih untuk menjarah salah satu dari berikut ini. Semua nilai atribut, efek bakat, efek skill, atau kekuatan jiwa. Cooldown-nya juga berkurang menjadi 1 hari. Setelah bakat mencapai tingkat S, kamu juga bisa memanifestasikan wujud penggantimu sendiri. Dengan teriakan pelan, Lin Luo memerintah. Keluarlah, wujud penggantiku. Sosok hitam legam dengan cepat muncul di depan matanya. Sosok yang mengesankan ini terbungkus dalam baju zirah logam tajam yang mengancam, dengan jubah hitam besar berkibar ditiup angin di belakangnya. Inilah wujud pengganti tingkat S milik Lin Luo, Kaisar Kegelapan. Pada saat yang sama, panel atribut muncul di depan matanya. Lin Luo sangat senang saat mengetahui bahwa kekuatan, kelincahan, dan pertumbuhan Kaisar Kegelapan semuanya mencapai nilai tinggi, yaitu 200. Angka 200 poin adalah batas yang bisa dicapai semua atribut, selain nilai kehidupan, untuk wujud pengganti tingkat S. Untuk tingkat SS, batasnya 400, dan untuk tingkat SSS, batasnya 600. Kaisar Kegelapan ternyata memiliki 3 atribut. Pada batas maksimumnya. Bahkan di era kekacauan yang akan datang, wujud pengganti ini akan menjadi entitas tingkat atas. Lin Luo memerintahkan Kaisar Kegelapan untuk menyingkirkan mayat manajer Wang Jichao, lalu dengan santai meninggalkan toilet perusahaan. Dia berjalan tanpa tujuan di jalanan. Grup chat kelasnya yang biasanya sepi menjadi ramai karena peristiwa kebangkitan global. Aku sudah membangkitkan bakat tingkat S. Buku harapan, sebuah pesan dari seseorang bernama Lu Ming muncul. Sebagian besar anggota grup hanya membangkitkan bakat tingkat F atau D. Tapi pesan ini menarik perhatian Lin Luo. Lin Luo ingat bahwa selama kuliah, Lu Ming adalah seorang penjilat. Di kehidupan sebelumnya. Setelah membangkitkan bakatnya, Lu Ming dengan cepat berhasil mendapatkan pujaan hatinya di kampus, Fang Mengchu. Kemudian, dia dengan kejam membunuh mantan pemimpinnya dan para inspektur yang mengejarnya, hingga akhirnya bergabung dengan organisasi gelap yang dikenal sebagai peti mati tersenyum. Membunuh orang seperti itu dan menjarah bakatnya akan menjadi pelayanan publik.
Dengan tekad bulat, Lin Luo langsung menelepon nomor Lu Ming. Sementara itu, di sebuah hotel di seberang sana, Lu Ming yang penuh kemenangan sedang memeriksa atribut wujud penggantinya sendiri, yang bernama Penguasa Harapan. Wujud pengganti ini hanya memiliki satu kemampuan. Untuk memenuhi keinginan tuannya. Lu Ming yang tampak bersemangat membuat permintaan pertamanya, aku ingin sepenuhnya memenangkan tubuh dan jiwa Fang Mengchu. Mendengar ini, Penguasa Harapan segera mulai membolak-balik buku yang dipegangnya. Cahaya yang tak terlukiskan. Dan menyilaukan melintas di halaman-halaman buku itu. Tuan, keinginanmu telah terpenuhi, katanya, sementara sosoknya perlahan memudar. Jelas, memenuhi keinginan itu telah menguras semua energi Penguasa Harapan. Lu Ming yang tidak sabar segera mengirim pesan ke Fang Mengchu. Yang sebelumnya bersikap acuh tak acuh padanya, kini memanggilnya, sayang. Dia langsung meminta Fang Mengchu untuk mengenakan stoking hitam favoritnya dan datang menemuinya. Setelah menerima balasan setuju, Lu Ming berteriak kegirangan. Dia tidak percaya bagaimana kebangkitan global telah mengubahnya dari itik buruk rupa menjadi angsa. Saat itu juga, telepon dari Lin Luo masuk. Lu Ming, aku menemukan rahasia tentang bakat tingkat S. Kamu di mana? Aku ingin membicarakan ini secara langsung. Terkejut, Lu Ming bertanya-tanya, apa kamu juga membangkitkan bakat tingkat S? Aku di hotel, kemarilah. Setelah menutup telepon, ekspresi sinis muncul di wajah Lu Ming. Pertama, aku akan mendapatkan rahasia Lin Luo. Dan kemudian aku akan menikmati waktuku dengan Dewi Pujaanku. 10 menit kemudian, Lin Luo masuk ke kamar dan dengan santai menutup pintu. Sambil mengamati ruangan, Lu Ming yang mulai tidak sabar berkata, bukankah kamu bilang ada rahasia tentang bakat tingkat S? Cepat katakan. Aku ada kencan nanti. Sambil mendekat ke telinganya, Lin Luo memulai dengan misterius. Rahasia tentang bakat tingkat S adalah... Tiba-tiba, seorang satria hitam berbaju zirah muncul di belakang Lu Ming. Meninjunya dan membuatnya terbang melintasi ruangan. Pukulan dari Kaisar Kegelapan ini memiliki kekuatan 20 kali lipat dari manusia biasa. Seketika menyebabkan tulang wajah Lu Ming remuk. Pada saat dia mendarat di lantai, dia sudah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Bakat tingkat SMU, penjarahan, telah aktif. Silakan pilih salah satu dari nilai atribut, efek bakat, atau efek skill target. Atau kekuatan jiwa untuk menjarah. Perintah itu muncul saat Lu Ming masih orang biasa yang bahkan belum pernah memasuki instansi manapun. Untuk mendapatkan kelas profesi, nilai atributnya dapat diabaikan, dia juga tidak memiliki skill apapun. Kekuatan jiwa digunakan untuk menaikkan level bakat seseorang, tetapi Lin Luo sudah berada di level tingkat S, menjarah dari seseorang. Seperti Lu Ming tidak akan cukup untuk menaikkannya ke tingkat SS, mengingat situasi saat ini, mendapatkan. Satu lagi bakat tingkat S akan lebih menguntungkan baginya. Berhasil menjarah bakat target, selamat. Kamu telah memperoleh bakat tingkat S, Buku Harapan. Buku Harapan dapat beralih di antara 3 keinginan, hasrat hati, tertempa pertempuran. Ini meningkatkan tingkat akurasi serangan dan tingkat serangan kritismu sebesar 20% dan menggandakan perolehan pengalaman dari membunuh musuh. Hasrat hati, dinding besi, meningkatkan tingkat menghindar sebesar 20% dan meniadakan satu serangan dari sumber manapun setiap 10 menit. Hasrat hati, keberuntungan, meningkatkan keberuntunganmu 10 kali lipat. Setelah mendapatkan bakat tingkat S keduanya, Lin Luo merasakan gelombang kekuatan baru memancar dari dalam dirinya. Dia bergumam pelan, majulah, Master of Wishes. Seorang pemuda berjubah hitam. Sambil memegang sebuah buku besar muncul di hadapannya. Pemuda itu kemudian dengan hormat membungkuk, Tuanku yang agung, Master of Wishes memenuhi panggilan Anda. Keinginan apapun yang Anda miliki dapat dipenuhi oleh buku harapan saya. Agak terkejut, Lin Luo bertanya, kau bisa berkomunikasi langsung denganku? Benar, Tuan. Saya adalah pengganti tipe fungsional. Saya tidak mahir dalam pertarungan, tapi keinginan apapun yang Anda miliki dapat dipenuhi oleh buku harapan saya. Semakin sederhana keinginannya, semakin sedikit energi yang terkuras dariku. Semakin rumit, semakin banyak yang terkuras. Secara teori, buku harapan saya dapat mengabulkan keinginan apapun.
Selain itu, kecerdasan saya jauh melampaui pengganti lainnya dan saya dapat membantu Anda dalam menyusun strategi. Lin Luo segera bertanya, bagaimana cara menggunakan kemampuanmu dengan paling efisien? Setelah merenung sejenak, Master of Wishes menjawab, saya percaya penggunaan yang paling efisien adalah meminta informasi. Informasi sangatlah berharga. Dan itu hanya menguras sedikit energiku. Lin Luo, yang juga cerdas, dengan cepat memahami alasannya. Misalnya, jika aku memintamu untuk langsung memberiku harta karun yang tersembunyi di alam rahasia, itu akan menghabiskan banyak energimu. Namun, jika aku hanya memintamu untuk memberitahuku lokasi harta karun itu, konsumsi energimu akan sangat kecil. Tuan, Anda sungguh cerdas, puji Master of Wishes. Selain itu, keinginan dengan tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengonsumsi lebih sedikit energi. Menciptakan sesuatu dari ketiadaan lebih banyak mengonsumsi energi. Contohnya, meminta nomor lotre dariku akan mengonsumsi lebih sedikit energi daripada memintaku memunculkan sebotol air untukmu. Lin Luo menganggukkan kepalanya sambil berpikir. Dia sudah cukup memahami kemampuan Master of Wishes. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk melepaskan kakakku? Xiao Xingdong dari Biro Pengawasan? Mendengar ini, Master of Wishes mulai membolak-balik buku harapannya. Tuan, untuk memenuhi keinginan ini, saya akan menghabiskan seluruh energi saya dan jatuh tertidur lelap. Lin Luo tampaknya mengerti. Sepertinya keinginan juga harus logis. Tindakan yang paling tepat sekarang adalah mengumpulkan informasi tentang individu tingkat S lainnya. Pada saat ini, Dar Emperor telah kembali setelah membereskan mayatnya. Lin Luo melihat sebuah jam dengan hanya satu jarum tertanam di dada Dar Emperor dan dengan cepat bertanya, apakah penampilan seorang pengganti ada hubungannya dengan kemampuannya? Benar, Tuan. Wujud seorang pengganti berhubungan dengan kemampuannya. Dan kondisi jiwa inangnya, Master of Wishes mengonfirmasi. Jantung Lin Luo berdebar kencang. Kemampuan pengganti Dar Emperor jelas tidak ada hubungannya dengan waktu. Mungkinkah itu karena reinkarnasinya? Dia menyimpan pikiran itu di benaknya dan meninggalkan ruangan. Bakat penjarahannya telah memasuki masa jeda 1 hari. Sudah waktunya untuk menjelajahi beberapa dungeon dan alam rahasia. Saat berjalan, dia bertemu dengan Fong Mengchu, yang mengenakan rok mini dan stoking hitam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kenapa juga aku mengirim begitu banyak pesan menjijikan pada si penjilat itu? Aku harus segera memblokirnya. Ini sangat memuakkan. Lin Luo mengabaikannya, malah menuju ke resepsionis hotel. Dia tidak hanya membayar perpanjangan 7 hari untuk kamar Luming, tetapi juga menginstruksikan staf untuk tidak melakukan pembersihan. Karena temannya menyukai ketenangan. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit di kota Hang, seorang pemuda yang sangat tampan sedang menatap penggantinya, Raja Waktu, dengan ekspresi frustrasi. Di mana jam putih di tubuhmu? Dan kenapa titik waktu yang kau datangi seminggu lebih lambat dari yang dijadwalkan? Pengganti Raja Waktu. Seorang gadis kecil berpakaian biru putih, menjawab dengan takut-takut, saat melakukan perjalanan waktu, sebagian kekuatanku dicuri oleh entitas tak dikenal. Hal ini menyebabkan penyimpangan pada titik waktu. Pemuda itu membentak dengan marah, aku sudah membayar harga yang sangat mahal dan masih saja ada yang salah. Pemuda bernama Utachia ini membangkitkan bakat tingkat SSS untuk perjalanan waktu begitu era kebangkitan universal dimulai. Berkat bakat ini, ia naik pangkat menjadi salah satu dewa penjaga. Sendirian, ia berkelana ke dalam celah ruang waktu. Di mana ia bertemu lawan yang membuatnya kehilangan semua harapan, sebuah suku tanpa logika pada akhirnya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan perjalanan waktu, tanpa ragu mengurangi batas energi Raja Waktu. Dari 400 menjadi 40 hanya untuk melarikan diri dan kembali ke masa lalu. Sayangnya, bukannya kembali ke seminggu sebelum kebangkitan. Dia malah tiba hanya beberapa jam setelah kebangkitan dan bahkan kehilangan sebagian kekuatan Raja Waktu yang berhubungan dengan jarum detik. Tiba-tiba, Raja Waktu menutup matanya dan merasakan sesuatu, lalu berbicara dengan sedikit nada gembira, Tuan. Aku bisa merasakan kekuatan jarum detik sepertinya ada pada seseorang di kota Han. Utachia bertanya dengan kaget. Kenapa kekuatanmu bisa ada pada orang lain? Setelah merenung sejenak, Raja Waktu menjawab.
Sepertinya kekuatan itu diambil paksa oleh orang itu. Utachia tampak serius, kalau dia bisa mengambil kekuatanmu saat perjalanan waktu. Dia pasti sangat kuat. Karena kau tidak ahli dalam pertarungan, jangan terburu-buru mencarinya. Untuk saat ini, mari kita fokus menyelesaikan beberapa Dungeon dan berhubungan kembali dengan rekan tim lama kita. Kita bisa membereskan urusan dengan pencuri ini nanti. Sementara itu, di dekat sebuah hotel di persimpangan jalan, sebuah pintu masuk Dungeon berukuran 10 meter panjang dan lebarnya berputar perlahan. Pemerintah telah mengeluarkan pemberitahuan resmi yang memperingatkan orang-orang untuk sangat berhati-hati saat memasuki Dungeon, dan menyarankan untuk membentuk tim berisi setidaknya 5 orang. Banyak orang yang penasaran berkumpul di sekitarnya. Beberapa bahkan mengambil foto. Meskipun semua orang menunjukkan minat yang besar pada Dungeon itu, tidak ada yang berani menjadi yang pertama masuk. Tepat pada saat itu, Lin Luo muncul dari kerumunan dan berjalan menuju pintu masuk Dungeon. Hal ini langsung menimbulkan keributan di antara para penonton. Dengan tatapan yang familiar pada Dungeon itu, Lin Luo tersenyum. Di kehidupanku sebelumnya, aku ragu-ragu untuk memasuki Dungeon ini. Di kehidupan ini, aku akan menaklukkannya. Begitu dia memasuki Dungeon, sebuah pemberitahuan terdengar di telinga Lin Luo, tubuhmu sedang dicadangkan sebagai data. Setiap luka yang kau alami di dalam Dungeon akan sembuh total saat keluar. Jika kau mati di dalam Dungeon, kau akan dihidupkan kembali dan dikirim keluar. Setelah 3 kali kematian, kau tidak akan dihidupkan kembali lagi. Silakan pilih salah satu dari 6 profesi dasar berikut. Di kehidupan sebelumnya, Lin Luo telah memilih profesi prajurit yang lugas, tetapi sekarang dengan 2 talenta tingkat S pengganti. Dia tentu saja ingin beralih ke profesi yang lebih cocok untuknya. Dengan pemikiran itu, dia memanggil Master of Wishes dan meminta rekomendasi. Setelah perenungan yang panjang, Master of Wishes merekomendasikan profesi mage kepada Lin Luo. Dia menjelaskan bahwa dengan probabilitas 95%, Lin Luo bisa naik tingkat ke profesi tersembunyi Prop Head Mage di level 20 jika dia menggunakan talenta tingkat S, Book of Wishes, sebagai panduan. Selain itu, karena Lin Luo memiliki perlindungan Dark Emperor, kelemahan bawaan mage dalam pertarungan jarak dekat tidak akan menjadi masalah. Merasa tertarik, Lin Luo tidak menyadari bahwa talenta tingkat S bisa mengarah ke profesi tersembunyi. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, dia hanyalah orang tak berguna tingkat F. Lin Luo kemudian bertanya, jika aku memilih profesi mage dan menggunakan talenta plunder sebagai panduan, untuk promosi kedua, profesi tersembunyi apa yang akan kudapatkan? Master of Wishes segera menjawab. Aku tidak merekomendasikan menggunakan plunder sebagai panduan. Kau akan berakhir menjadi mage petarung jarak dekat hibrida, yang akan terasa canggung. Lin Luo bertanya-tanya apakah itu hanya imajinasinya atau Master of Wishes tanpa sedikit bias, selalu merekomendasikan dirinya sendiri. Namun, Lin Luo sadar bahwa talenta intinya adalah plunder, dan tindakannya harus selaras dengan Dark Emperor. Mengingat kekuatan Dark Emperor terletak pada kekuatan dan kelincahan, profesi assassin akan lebih cocok. Setelah berpikir sejenak, Lin Luo bertanya lagi, jika aku memilih assassin sebagai profesi dasar dan menggunakan talenta tingkat S, plunder, untuk promosi kedua, profesi apa yang akan kudapatkan? Sekilas keterkejutan melintas di mata Master of Wishes. Kau kemungkinan besar akan menjadi Rogue Outlaw. Itu akan memaksimalkan keuntungan dari talenta plunder. Namun, aku tetap merekomendasikan memilih Prophet Mage karena profesi itu lebih elegan dan santai. Mendengar jawaban Master of Wishes, tekad Lin Luo semakin kuat. Sesaat kemudian, dia langsung memilih profesi assassin. Anda telah berhasil menjadi seorang assassin. Panel atribut sekarang dibuat. Pemberitahuan berakhir. Atribut Lin Luo mulai berubah, dan pada saat yang sama, dia memperoleh sejumlah besar skill eksklusif assassin. Sambil mengayunkan belati pemulanya, dia berpikir, memang, assassin dan Dark Emperor adalah pasangan yang sempurna. Pada saat ini, pemberitahuan lain terdengar, silakan pilih tim eksplorasi Dungeon Anda. Jumlah anggota tim maksimal adalah 5 orang. Tanpa ragu, Lin Luo memilih untuk masuk sendirian. Kemampuan bertarung Dark Emperor sudah setara dengan pemain elit level 20 hingga 30. Tidak perlu tim. Dungeon itu bernama Sarang Goblin.
Tingkat kesulitannya berkisar dari mudah, normal, sulit, hingga mimpi buruk. Penuh percaya diri, Lin Luo memilih tingkat kesulitan tertinggi, mimpi buruk. Sesaat berikutnya, dia menemukan dirinya di hutan yang gelap, berhadapan dengan 50 goblin mata merah yang memegang pemukul dan siap menyerang. Lin Luo memanggil Kaisar Kegelapan dan memberinya buff, Hasrat Hati, 100 pertempuran, yang langsung meningkatkan tingkat serangan kritikalnya sebesar 20%. Kaisar Kegelapan dengan tenang mendekati para goblin yang datang. Dan dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata manusia, melancarkan 50 pukulan beruntun. Para goblin itu tewas seketika. Berubah menjadi poin pengalaman untuk Lin Luo. Dia mendapatkan 2.250 poin pengalaman karena membunuh monster dengan level yang jauh lebih tinggi. Dan berkat efek, Hasrat Hati, 100 pertempuran, Lin Luo menerima peningkatan pengalaman sebesar 700% untuk setiap monster yang dibunuh, membuatnya langsung naik level. Dari level 1 ke level 6. Setiap kali Lin Luo naik level, dia bisa mendapatkan 4 poin atribut gratis dan 2 poin skill. Mencapai level 6. Memberinya total 20 poin atribut dan 10 poin skill. Mengambil pelajaran dari pengalamannya di kehidupan masa lalu. Lin Luo segera memilih untuk mengalokasikan 16 poin ke agility dan 4 poin ke strength. Dia menempatkan semua 10 poin skillnya ke skill kecepatan yang berhubungan dengan agility. Alasannya sederhana, skill kecepatan dapat mengurangi konsumsi stamina selama pergerakan dan pertarungan. Banyak orang di kehidupan masa lalunya memilih skill serangan kuat seperti perburuan bayangan dan tebasan hantu, hanya untuk menyadari bahwa konsumsi stamina di dalam Dungeon adalah masalah besar. Oleh karena itu, dia tahu yang terbaik adalah berinvestasi pada skill kecepatan. Lin Luo memimpin Kaisar Kegelapan. Berhasil sampai ke tahap kedua Dungeon. Monster di sini memiliki level yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi di bawah efek, Hasrat Hati, 100 pertempuran, Lin Luo tetap naik ke level 7. Mereka pun segera tiba di tahap akhir Dungeon. Tempat penjaga goblin, sang bos, sedang menunggu mereka. Begitu masuk, Lin Luo melihat beberapa goblin menyerang NPC manusia perempuan, yang membuatnya marah. Kaisar Kegelapan sepertinya merasakan emosi tuannya. Dan menjadi lebih buas, langsung membunuh goblin terkuat di samping sang bos. Saat goblin pemimpin itu mati, semua goblin lainnya menyerbu ke arah Lin Luo. Untungnya, Lin Luo sangat lincah dan berhasil menghindari semua serangan. Di bawah perlindungan Kaisar Kegelapan, menghadapi gerombolan goblin, Kaisar Kegelapan berdiri di barisan terdepan. Kekuatan serangannya sangat luar biasa. Dalam 30 detik, hanya penjaga goblin yang tersisa. Meskipun aumannya mengintimidasi, Kaisar Kegelapan tidak gentar dan mengalahkannya dengan satu pukulan. Membunuh 83 goblin di paruh kedua Dungeon. Memberi Lin Luo 9.700 poin pengalaman, menaikkan levelnya menjadi 9. Detik berikutnya, ratusan cahaya keemasan muncul dari para goblin. Yang sudah menjadi mayat, membentuk pusaran energi. Lin Luo tahu bahwa peti Dungeon akan segera muncul. Dia dengan cepat mengganti, Hasrat Hati. 100 pertempuran menjadi, Hasrat Hati, keberuntungan, meningkatkan keberuntungannya 10 kali lipat. Sebuah peti emas mulai terbentuk di hadapannya. Anda telah berhasil menyelesaikan sarang goblin. Skor Dungeon Anda adalah 1.500 poin. Selamat telah menerima peti epic level emas. Lin Luo tersenyum puas seperti yang telah dia prediksi. Kerusakan dan waktu penyelesaian menentukan skor dasar. Sementara jumlah pemain dan level bisa menambah atau mengurangi skor. Berdasarkan skor yang berbeda. Peringkat peti bervariasi. Biasanya, bahkan pada tingkat kesulitan tertinggi yaitu Nigmare, seseorang hanya bisa mendapatkan peti besi dari Dungeon level rendah ini. Namun, di bawah efek Hasrat Hati, keberuntungan, dia melompati 8 tingkatan untuk menerima peti emas epic. Lotnya luar biasa bagus. Lin Luo sangat bersemangat. Dia segera membuka peti di hadapannya. Dan untuk sesaat, warna-warni yang menyilaukan dari berbagai item membutakannya. Peti itu penuh dengan ramuan penyembuh tingkat tinggi. Dan perlengkapan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dulunya merupakan perlengkapan level perak yang didambakan di kehidupan sebelumnya. Sekarang tampak seperti sampah.
Di antara semua itu, yang terbaik adalah 2 buah perlengkapan level emas yang cocok untuk seorang assassin. Memang, peningkatan keberuntungan 10 kali lipat itu membuahkan hasil. Dia dengan hati-hati memeriksa atribut dari sebuah pedang pendek level emas, yang tidak hanya menawarkan 40 poin serangan tambahan. Dibandingkan dengan senjata level perunggu di level yang sama, tetapi juga menyertakan efek pendarahan. Senjata yang sempurna untuk menyelesaikan Dungeon tahap awal. Dia juga mengambil armor ringan level emas yang tidak hanya meningkatkan kesehatan maksimum tetapi juga mengurangi kerusakan. Satu lagi perlengkapan yang luar biasa. Tepat pada saat itu, sebuah suara notifikasi berbunyi. Data karakter game berhasil dicadangkan. Silakan beri nama karakter game Anda. Nama game akan ditampilkan selama penjelajahan Dungeon dan Secret Realm Anda. Senyum tipis muncul di bibir Lin Luo. Sebut saja Kaisar Kegelapan, putusnya. Pengumuman global, selamat kepada pemain. Kaisar Kegelapan karena menjadi orang pertama di dunia yang menyelesaikan Dungeon level Nikmare. Secara solo. Hadiah, 1 buah tiket 10 kali putaran untuk roda takdir. Dunia pun gempar. Semua orang mendiskusikan siapa Kaisar Kegelapan ini dan apa arti roda takdir. Sementara itu, wajah Yutaichi menjadi masam. Sejarah yang dia tahu telah berubah. Dia ingat dengan jelas bahwa di kehidupan sebelumnya, Dungeon level Nikmare pertama diselesaikan oleh seorang pemain bernama Serigala Abu-Abu pada larut malam di hari ini. Dia segera menoleh ke Raja Waktu. Apakah kau yakin perjalanan waktu tidak akan mengubah sejarah? Raja Waktu menjawab dengan sungguh-sungguh, Tuan. Perjalanan waktu membuat jiwa kembali ke tubuh sebelumnya, itu sama sekali tidak akan memengaruhi sejarah. Yutaichi mengelus dagunya. Kalau begitu, ada 2 kemungkinan. Pertama, Kaisar Kegelapan di dunia ini telah mengambil kekuatanmu dan menjadi lebih kuat, lalu menyelesaikan Dungeon. Kedua, Kaisar Kegelapan dari masa depan mengambil kekuatanmu dan kembali ke masa sekarang, lalu menyelesaikan Dungeon. Raja Waktu bertanya dengan bingung, tapi kekuatanku tidak bisa meningkatkan kekuatan murni. Bagaimana dia bisa menyelesaikan Dungeon sendirian? Yutaichi terlihat muram. Terlepas dari itu, kita harus menemukannya dengan cepat. Jika pertumbuhannya melampaui kita, itu bisa menjadi masalah. Di sisi lain, Lin Luo sama sekali tidak tahu dampak dari keberhasilannya menyelesaikan Dungeon sendirian. Dia dengan gembira melihat tiket lotrenya dan dengan cepat memanggil Master of Wishes, menanyakan cara paling efektif untuk membuat permintaan. Kualifikasi undian kehendak takdir sangat berharga, biasanya hanya tersedia setelah menyelesaikan Dungeon tingkat mimpi buruk atau dunia rahasia menara Babel. Ada 9 tingkatan item dari F hingga SSS. Termasuk banyak item langka yang tidak bisa ditemukan di Dungeon. Ada ramuan perpanjang hidup, kristal peningkat roh yang bisa menaikkan level bakat, dan banyak item kuat dan fungsional lainnya. Item yang berbeda juga punya probabilitas yang bervariasi. Peluang mendapatkan item level F terendah adalah 40%, sedangkan item level SSS tertinggi hanya 0,01%. Jadi, meskipun Lin Luo bisa meningkatkan keberuntungannya 10 kali lipat melalui keberuntungan dari keinginan hati, tidak ada jaminan dia akan mendapatkan item level S atau lebih tinggi. Lin Luo pun bertanya lagi. Bagaimana kalau menggunakan kemampuanmu untuk membuat permintaan? Master of Wishes membolak-balik buku permintaan dan setelah beberapa saat berkata, memperoleh 1 item tingkat SSS. Akan membuatku tertidur selama 6 bulan. Item tingkat SSS menghabiskan 190 poin energi, dan item tingkat S menghabiskan 10 poin energi. Lin Luo tenggelam dalam pikirannya. Meskipun setiap item level SSS memiliki kekuatan yang mengerikan, periode dormansi akan memengaruhi kemampuannya untuk menjarah bakat dari orang lain. Dia masih membutuhkan Master of Wishes untuk membantunya menemukan target yang akan dijarahnya. Setelah menimbang untung ruginya, Lin Luo memutuskan untuk memilih item level S untuk saat ini. Mendengar ini, Master of Wishes segera membolak-balik bukunya, melepaskan semburan cahaya yang menyilaukan. Tuan, permintaanmu telah terkabul. Lin Luo segera menggunakan tiket lotre roda takdir 10 putarannya. Saat tiket emas itu larut menjadi serpihan cahaya. Sebuah roda biru kuno raksasa muncul di hadapannya. 10 jarum di tengah roda mulai berputar kencang. Lin Luo tidak mau repot-repot memprediksi hasilnya dan berteriak, berhenti.
Jarum-jarum itu melambat dan akhirnya menunjuk ke 10 arah yang berbeda. Selamat, Anda telah memenangkan 10 item berikut, kata pengumuman itu. Berbagai warna saling terkait, dan yang mengejutkan Lin Luo. Dia mendapatkan kristal ekstrim level SS di antaranya. Kristal ikatan dapat meningkatkan jangkauan gerak sebuah panggilan. Menjauh dari tuannya. Kristal ekstrim dapat meningkatkan batas energi sebuah panggilan. Kristal kemarahan. Dapat meningkatkan kemampuan sebuah panggilan untuk sementara. Jenis kristal yang sama juga memiliki tingkatan yang berbeda. Contohnya. Dari 10 putaran ini, dia mendapatkan 2 kristal realitas, 1 level D dan 1 level F. Efeknya memungkinkan dia membawa kembali 3%. Dan 1% atributnya dari game ke dunia nyata. Tanpa ragu, Lin Luo menghancurkan kedua kristal realitas di tangannya. Selamat, setelah Anda keluar dari Dungeon, Anda akan mewarisi 4% dari atribut dalam game Anda, kata pengumuman itu. Lin Luo segera menyuruh Kaisar Kegelapan menghancurkan 2 kristal ikatan, yang kini memungkinkan Kaisar Kegelapan bergerak bebas. Dalam radius 6 meter di sekelilingnya. Sebuah kristal peningkat roh level B membantu Lin Luo meningkatkan pertumbuhan bakatnya sebesar 5 poin. Akhirnya, yang tersisa adalah jantung energi level A dan kristal ekstrim level SS. Jantung energi dapat meningkatkan kecepatan pemulihan energi sebuah panggilan, sedangkan kristal ekstrim dapat meningkatkan batas energi sebuah panggilan. Lin Luo memegang kedua kristal itu di depan Master of Wishes dan berpikir. Pada panggilan mana sebaiknya aku gunakan kedua kristal ini? Master of Wishes sepertinya merasakan keraguan Lin Luo dan langsung menyarankan, Tuan Yang Agung. Saya sarankan Anda menggunakan kedua kristal ini pada saya terlebih dahulu. Dengan begitu, ini akan meningkatkan batas permintaan Anda, dan jika Anda terus menggunakan roda takdir. Di masa depan, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah energi. Lin Luo tertawa mendengar saran itu. Dia terlihat jelas senang. Itu yang kubutuhkan saat ini. Baiklah, akan kuberikan kedua kristal ini padamu. Dia pun melemparkan kristal-kristal itu. Dan Master of Wishes segera menghancurkannya. Setelah menyerap kristal-kristal itu, batas energi Master of Wishes. Sebuah panggilan level S, menembus hingga 300 poin, dan kecepatan pemulihan energinya juga berlipat ganda. Lin Luo mengantongi sisa pil perpanjang hidup. Dan kristal kemarahan, lalu keluar dari Dungeon. Sayangnya, tanpa kristal ruang, dia tidak bisa membawa keluar peralatan yang dikenakannya. Pintu masuk Dungeon sekarang dipenuhi orang yang terus-menerus masuk. Lin Luo membaur dengan kerumunan dan cepat-cepat pergi. Dia berencana menuju Menara Babel, yang ada di setiap kota. Dia bertujuan untuk sekali lagi meraih pencapaian penyelesaian pertama global. Menara Babel tingginya sekitar 100 meter dan berwarna biru metalik. Butuh waktu setengah jam baginya untuk tiba di dekat menara, di mana kerumunan sudah berkumpul. Tepat pada saat itu, seorang wanita cantik berjalan mendekat. Untuk mengajak Lin Luo bergabung dengan timnya. Meskipun tergoda, Lin Luo menolak, berpikir, wanita hanya akan memperlambat kecepatan penyelesaianku. Dia menerobos kerumunan dan dengan cepat memasuki menara sendirian. Sekelompok makhluk seperti Gnoll memperlihatkan taring mereka. Dan bergegas ke arahnya. Dar Emperor muncul dalam sekejap dan dalam waktu kurang dari 2 detik, semua makhluk itu dikalahkan oleh rentetan pukulan. Anda telah menyelesaikan level pertama Menara Babel. Waktu penyelesaian, 20 detik. Hadiah penyelesaian pertama, 5 fragmen takdir. Selamat, Anda telah mencetak rekor dunia baru untuk level pertama Menara Babel. Nama game Anda, Dar Emperor, akan tersebar di antara para pemain global. Lin Luo melanjutkan menaiki tangga ke level kedua Menara Babel. Monster-monsternya masih Gnoll tetapi sedikit lebih kuat, jadi mereka semua langsung dibunuh oleh Dar Emperor. Dia dengan cepat mencapai akhir level kedua. Anda telah menyelesaikan level kedua Menara Babel. Waktu penyelesaian, 30 detik. Lin Luo melesat melewati lapisan-lapisan menara berikutnya secepat kilat. Sementara itu, di luar Menara Babel, terjadi kehebohan. Dunia sedang memperhatikan rekor penyelesaian seseorang. Berapa banyak lapisan Menara Babel dan dalam waktu berapa? Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Dar Emperor ini terlalu luar biasa.
Bukankah begitu? Lin Luo tidak menyadari bahwa dia sekali lagi telah menarik perhatian dunia. Pada saat ini, dia berada di pintu masuk lantai 10 Menara Babel. Setelah memasuki level ini, seseorang hanya bisa keluar setelah menyelesaikannya atau mati. Lin Luo, yang sepenuhnya sadar akan hal ini, masuk tanpa ragu-ragu. Dalam kehidupan sebelumnya, pemain pertama secara global yang menyelesaikan lantai 10 Menara Babel adalah seseorang bernama Worthless Pig. Lin Luo memutuskan untuk tidak hanya merebut pencapaian penyelesaian pertama global untuk lantai ke-10, tetapi juga untuk mengambil pencapaian lantai ke-20. Di dalam lantai ke-10, ada satu gnoll yang ditutupi baju zirah berat, 4 kali ukuran orang biasa. Saat melihat Lin Luo, makhluk itu perlahan berdiri dan menyerangnya sambil memegang golok besar. Bos gnoll ini jelas jauh lebih tangguh daripada penjaga goblin sebelumnya. Dar Emperor langsung menghadapinya sementara Lin Luo tetap berada di belakang penggantinya. Pemimpin gnoll itu jelas merasakan ancaman Dar Emperor dan menyerangnya tanpa repot-repot bertahan. Dar Emperor bertarung 1 lawan 1 dengan gnoll itu, yang secara bertahap menjadi kewalahan. Tiba-tiba, gnoll itu mengeluarkan gelombang energi untuk sesaat memukul mundur Dar Emperor. Sekarang marah, gnoll itu mengeluarkan uap merah dan matanya juga menjadi merah. Ia kemudian membelah goloknya menjadi 2 dan menerjang Dar Emperor lagi. Dar Emperor, yang sangat gesit, menghindari serangan fatal itu dan mendaratkan pukulan di kepala gnoll itu, membuatnya jatuh ke tanah sambil berteriak. Pengumuman global, selamat kepada pemain Dar Emperor karena menjadi yang pertama menyelesaikan lantai 10 Menara Babel. Hadiah, 1 tiket roda takdir 10 putaran. Pemberitahuan global ini menarik perhatian seluruh dunia. Setelah pengumuman itu, sebuah prasasti misterius menunjukkan peringatan ketika pemain pertama yang menjalani perubahan profesi kedua mencapai level 20, di planet biru, bencana tingkat tikus akan terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Di dunia nyata, ilmuwan yang tak terhitung jumlahnya dalam koalisi 5 kekuatan besar mulai memperdebatkan apa arti bencana tingkat tikus. Mungkinkah makhluk-makhluk dari Dungeon dan Menara Babel akan muncul di dunia nyata? Mereka bahkan mulai mencari pemain ini, yang bernama Dark Emperor. Sementara itu, Lin Luo dengan penuh semangat menatap roda takdir di depannya. Sekali lagi, dia membuat permohonan kepada Master of Wishes, berharap mendapatkan sesuatu yang bagus. Saat penunjuknya berhenti, suara notifikasi terdengar di telinganya. Selamat, Anda telah memenangkan 10 item berikut. Keberuntungannya kali ini tidak begitu bagus. Hanya menerima 1 item level S, kristal spasial. Namun, ini sudah membuat Lin Luo sangat puas. Lagi pula, kristal spasial level S memungkinkannya membawa banyak item kembali ke dunia nyata. Lin Luo pertama-tama menghancurkan kristal realitas level D. Meningkatkan atribut yang bisa dia bawa kembali ke dunia nyata menjadi 7%. Dia kemudian memberikan semua kristal mana level C dan B miliknya, serta kristal kehidupan level C kepada Dar Emperor. Kristal yang tersisa adalah yang tidak bisa dia gunakan untuk saat ini. Dia masih memiliki 2 tiket putaran roda takdir yang tersisa, hadiah dari menyelesaikan Dungeon tingkat Nikmare dan Menara Babel. Dia berencana menunggu sampai terkumpul 10 agar lebih sepadan. Dia juga perlu mengumpulkan lebih banyak fragmen takdir untuk ditukarkan dengan item di toko. Selanjutnya, dia berencana untuk menjual semua peralatan yang tidak dia gunakan. Lagi pula, semakin cepat dia menjualnya, semakin berharga barang-barang itu. Dalam game ini, mata uang dalam game dapat ditukar dengan uang dunia nyata, dengan 1 koin tembaga. Bernilai sekitar 5 hingga 6 dolar AS peralatan bahkan lebih mahal. 1 buah peralatan tingkat besi hitam berharga ratusan kain emas. Tak lama setelah Lin Luo mendaftarkan beberapa item itu untuk dijual, barang-barang itu langsung dibeli. Memberinya total 8.400 koin emas. Mengingat 1 koin emas dapat ditukar dengan 5 hingga 600 dolar AS. Itu setara dengan sekitar 5 juta dolar. Dia menepuk dahinya dengan sedikit penyesalan, aku benar-benar meremehkan. Ada berapa banyak orang kaya di seluruh dunia? Seharusnya dia menjual itemnya satu persatu untuk harga yang lebih baik, tapi sekarang dia tidak menyesalinya. Lagi pula, mencari equipment sekarang sangat mudah baginya.
Dia berencana mencapai level 20 di Menara Babylon. Besok, saat dia keluar dari menara, Choldoun untuk bakat perampasnya seharusnya sudah selesai. Dia kemudian bisa mendapatkan bakat level S lainnya. Dia ingat bahwa setelah datangnya era kekacauan, ada 3 guild terkenal, Smiling Coffin, Tomb of Nazarick, dan Eight-Headed Assembly. Salah satu dari 8 pemimpin Eight-Headed Assembly, Rainy Knight with a Knife but no Umbrella, yang nama aslinya adalah Bai Honglai, dan Si, penyihir berdarah. Dan, Wrath of the Glacier, dari Tomb of Nazarick, yang masing-masing bernama Ge Waining dan Luo Jianing, semuanya adalah pemegang bakat level S. Berbasis di kota Hang, mereka adalah target penjarahan Lin Luo setelah mengalahkan mereka. Lin Luo berencana untuk pergi ke kota dosa. Orang-orang yang menyebabkan kematiannya dan saudaranya di kehidupan sebelumnya kemungkinan adalah pekerja lepas yang disewa. Setelah dia membereskan urusan-urusan penting ini, dia berencana untuk mencari tahu siapa dalangnya. Sementara itu, di sebuah kantor, Ashing sedang memasang iklan lowongan kerja online. Dia telah mendaftarkan perusahaan resmi di Hong Kong bernama Brilliant Media. Dia akan mempekerjakan orang untuk sementara waktu dan kemudian membawa mereka dalam perjalanan, team building, ke luar negeri yang sebenarnya akan berakhir di kota dosa. Di mana dia berencana untuk menghabisi mereka semua. Perusahaan itu sudah mempekerjakan lebih dari 40 orang. Sedikit lagi dan mereka bisa menutup jaring. Saat ini, Lin Luo telah mencapai lantai 11 Menara Babel, yang penuh dengan monster tipe kerangka dan mayat hidup. Di Menara Babel, hanya fragmen takdir yang didapat di 10 lantai pertama, tetapi mulai dari lantai 10 ke atas. Kau bisa langsung mendapatkan equipment. Lin Luo merasa agak bernostalgia dengan tempat ini di kehidupan sebelumnya. Dia dan saudaranya telah menghabiskan banyak waktu di sini untuk grinding demi satu set armor kerangka. Mengesampingkan nostalgianya, Lin Luo segera mengeluarkan perintah menyerang, dan Dar Emperor yang gagah berani menerjang ke kerumunan kerangka. Memusnahkan banyak prajurit kerangka dengan rentetan pukulannya. Pada saat ini, seorang komandan kerangka level 17 diam-diam bergerak di belakang Lin Luo. Lin Luo tersenyum tipis, merasa diremehkan. Dengan satu ayunan pedang pendek, dia berbalik dan menembus inti dari komandan kerangka itu. Sebuah pemberitahuan sistem kemudian terdengar, mengumumkan bahwa dia telah menyelesaikan lantai 11 Menara Babel dalam 1 menit 35 detik. Memberinya 85 fragmen takdir sebagai hadiah penyelesaian pertama kali. Dengan 3 tahun pengalaman tempur dari kehidupan masa lalunya. Monster-monster level rendah ini tidak menjadi ancaman bagi Lin Luo. 8 menit kemudian, dia tiba di lantai 20. Bos yang menjaga level ini adalah Raja Kerangka level 20 bernama Tadamire. Sambil menghunus pedang besarnya, Tadamire menggunakan skill Netherworld Summon. Bangkitlah, para pengikutku. Kembalilah dari neraka untuk bertarung untukku. Saat berikutnya, kerangka yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai level merangkak keluar dari tanah. Mata Lin Luo berkilat dingin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan Dar Emperor sendirian untuk level ini, karena tingkat kesulitannya jauh melampaui 19 lantai sebelumnya, setidaknya. 200 atau lebih prajurit kerangka menyerbu ke arahnya, menyebabkan getaran kecil di lantai gua. Dark Emperor memimpin serangan, menghancurkan kavaleri kerangka yang menyerang hingga berkeping-keping dengan pukulannya. Dia kemudian dengan cepat melawan sang Raja Kerangka Tadamire, dalam pertempuran. Keduanya seimbang. Sementara itu, ratusan prajurit kerangka telah melewati medan perang utama untuk mengepung Lin Luo. Dia mengambil kuda-kuda bertarung. Meskipun dia memiliki pengalaman tempur yang kaya, jumlah musuhnya terlalu banyak. Walaupun pada akhirnya dia bisa menang, itu kemungkinan besar akan menjadi kemenangan yang merugikan. Tak punya pilihan lain. Lin Luo memanggil Master of Wishes. Dengan sebuah raungan, Lin Luo berseru, "Aku berharap." Serangan Dar Emperor menghasilkan pukulan kritis sampai dia benar-benar membunuh Raja Kerangka Tadamire, sang Master of Wishes. Dengan cepat membolak-balik buku harapan, halaman-halamannya berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian, suara hormat dari Master of Wishes terdengar, "Tuan Besar, keinginanmu telah dikabulkan." Dar Emperor tiba-tiba merasakan gelombang energi yang dahsyat.
mengalir di tubuhnya. Dia meraung dan menyerang balik sang Raja Kerangka. Sementara itu, Lin Luo memanfaatkan kelincahannya untuk menyelinap di antara para prajurit kerangka. Tanah tiba-tiba bergetar lagi. Itu adalah sang Raja Kerangka yang melepaskan jurus pamungkasnya, Shatter Great Sword. Sayangnya baginya, gerakan itu terlalu lambat dan dengan mudah dihindari oleh Dark Emperor yang sedang berada di udara. Terlebih lagi, setelah melakukan jurus pamungkas, sang Raja Kerangka jelas memasuki keadaan terdiam. Meskipun waktunya singkat, itu adalah kelemahan fatal baginya. Dark Emperor mengerahkan seluruh kekuatannya, menghantamkan tinjunya tanpa ampun ke helm sang Raja Kerangka. Setiap pukulan menghasilkan kerusakan kritis sebesar 580 poin. Pada saat itu, angka kerusakan meroket. Raja Kerangka tewas seketika oleh serangan terkonsentrasi ini. Lin Luo juga berhasil memusnahkan semua prajurit kerangka yang tersisa. Anda telah menyelesaikan lantai 20 menara Babel. Waktu yang dibutuhkan, 3 menit 11 detik. Hadiah penyelesaian pertama kali, 100 fragmen takdir. Sebuah pengumuman global dibuat. Selamat kepada pemain Dark Emperor karena telah menjadi orang pertama di dunia yang menyelesaikan lantai 20 menara Babel sendirian. Hadiah, 10 tiket putaran roda takdir. Dan Lin Luo memutuskan untuk tidak menggunakan tiket hadiah itu untuk saat ini. Sebaliknya, dia memimpin Dark Emperor lebih jauh ke dalam menara, mengandalkan ingatan dan pengalaman dari kehidupan masa lalunya. Dia dengan cepat menyelesaikan hingga lantai 29. Pada saat ini, Lin Luo juga mencapai level 15. Sebuah peringatan sistem memberitahunya bahwa levelnya terlalu rendah. Dan akan lebih baik jika tidak memasuki lantai 30. Mendengar peringatan itu, Lin Luo tertawa dingin. Dia memerintahkan Dark Emperor untuk mendobrak pintu. Yang muncul di hadapan mereka adalah Raja Minotaur, Minaphos. Dia menatap Lin Luo yang masuk dengan pandangan meremehkan, berkata, "Manusia bodoh. Apa kau tahu apa yang akan kau hadapi?" Lin Luo tidak membuang waktu berbicara dengan Raja Minotaur. Dia langsung memerintahkan Dark Emperor untuk menyerang. Melihat itu, Raja Minotaur mengayunkan palunya dengan ganas. Menurut ingatan Lin Luo dari kehidupan masa lalunya, lantai 21 hingga 29 tidak bisa diselesaikan dengan terburu-buru. Monster-monster yang dihindari oleh para pemain akan dipanggil oleh Raja Minotaur sebagai bala bantuan. Tentu saja, Lin Luo sudah memikirkan cara mengatasinya. Itulah sebabnya dia berani maju dengan cepat. Raja Minotaur, yang sadar tidak bisa mengenai Dark Emperor, menggunakan skillnya, Earth Shatter, yang menyebabkan banyak retakan muncul di tanah. Lin Luo, yang merasa waktunya tepat, memanggil Master of Wishes. Dan sekali lagi berharap agar serangan Dark Emperor selalu menjadi serangan kritikal. Setelah menggunakan skillnya, Raja Minotaur jatuh ke dalam kondisi lemah untuk sesaat. Dark Emperor memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan ganas. Setiap pukulan cepatnya menghasilkan 450 kerusakan kritikal. Nyawa Raja Minotaur terkuras dengan cepat. Melihat dirinya akan kalah, Raja Minotaur menggunakan skill pamungkasnya, King's Command, sambil berseru, "Prajuritku, dengarkan perintahku. Datang dan lindungi rajamu." Kilatan muncul di mata Lin Luo. Dia tahu waktunya telah tiba. Dia mengaktifkan sebuah skill yang belum pernah digunakan Dark Emperor sebelumnya, Seize by Force. Notifikasi sistem menunjukkan bahwa Dark Emperor berhasil mencuri skill Earth Shatter, 1200 poin nyawa, skill King's Command, dan 23 poin agility dari Raja Minotaur. Bersamaan dengan notifikasi sistem, Raja Minotaur pun tumbang dengan tidak rela. Kekuatan yang dicuri mengalir ke dalam diri Lin Luo, langsung menaikkan levelnya 3 kali hingga mencapai level 18. Tepat pada saat itu, para prajurit Minotaur yang dipanggil oleh Raja Minotaur juga tiba di lantai 30. Lin Luo melihat ini dan langsung menggunakan skill King's Command. Dia ingin menguji seberapa berguna skill curian ini sebenarnya. Semua Minotaur tiba-tiba mulai gemetar, dan mata mereka menjadi kusam. Sesaat kemudian, mereka berlutut di hadapan Lin Luo. Sementara itu, di sebuah dungeon di luar kota Hang, seorang pemuda memperlihatkan mata emas raksasa di belakangnya. Itu adalah bakat tingkat SS, Emperor SI.
Dengan satu perintah ringan, baik sang bos. Raja Jamur maupun rekan-rekan satu timnya dengan patuh berlutut di hadapannya. Tepat pada saat itu, Yu Taichia berjalan dari belakang dan berkata, seperti yang diharapkan dari bakat tingkat SS, Emperor SI. Aku sudah banyak mendengar tentangmu, Tuan. Hui Tailang. Wajah pemuda itu berubah. Siapa kau? Kenapa kau tidak terpengaruh oleh Emperor SI-ku? Yu Taichia tersenyum tipis. Aku Yu Taichia, seseorang yang ada di luar waktu. Hui Tailang tetap waspada. Kenapa kau mencariku? Yu Taichia meraih pergelangan tangannya. Karena aku butuh bantuanmu. Hanya kau satu-satunya yang bisa membuat monster berlutut. Sementara itu, di dalam menara Babel, Minotaur yang tak terhitung jumlahnya dengan hormat berlutut di hadapan Lin Luo, sambil berteriak, Raja Agung, Dar Emperor. Dar Emperor menggunakan skill yang baru didapat, Earth Shatter, dan langsung membunuh semua Minotaur. Poin pengalaman besar yang didapat. Menaikkan level Lin Luo hingga ke level 22. Selamat kepada pemain Dar Emperor karena menjadi pemain solo pertama yang menyelesaikan lantai 30 menara Babel. Di tengah keterkejutan semua orang, Lin Luo dengan cepat menerobos kerumunan dan meninggalkan menara Babel. Setelah mencapai level 20, dia sekarang berhak untuk melakukan perubahan kelas keduanya. Kelelahan seharian, Lin Luo tiba di sebuah kedai mie. Menyelesaikan 30 lantai telah menguras tenaganya dan dia perlu makan besar sebelum menjalankan misi perubahan kelas kedua assassin. Tepat saat itu, sebuah pergerakan menarik perhatiannya. Itu adalah mantan rekan-rekannya, yang dipimpin oleh Zhang Wei, yang dulu pura-pura akrab dengannya. Gadis yang berlutut di tanah adalah Qin Kelen. Mengabaikan permohonannya, Zhang Wei menendangnya ke tanah. Mendengarkan percakapan mereka, Lin Luo mengetahui bahwa salah satu rekan mereka tewas di Menara Babel karena kesalahan Qin Kelen. Tapi sebagai satu-satunya healer di tim, dia tidak akan ditinggalkan begitu saja, meskipun situasinya jelas sangat buruk. Lin Luo tidak berniat ikut campur. Di kehidupan masa lalunya, gadis ini, sama seperti yang lain, juga mengejeknya. Hubungan telah berubah sekarang karena keadaan sudah berbeda. Qin Kelen diseret kembali seperti sebuah mainan. Untuk terus menyembuhkan tim, Zhang Wei dan yang lainnya sedang mendiskusikan rencana untuk lantai 2 Menara Babel. Tiba-tiba, Zhang Wei melihat Lin Luo dan dengan cepat mengambil hidangan untuk menghampirinya. Di lantai 2 Menara Babel, tiba-tiba John Wayne melihat Lin Luo dan dengan cepat mengambil piring untuk menghampirinya. Sambil meletakkan piring di meja Lin Luo, dia merangkul Lin Luo. Kawan lama, kemana saja kau sejak dipecat? Aku merindukanmu. Bakat apa yang telah kau bangkitkan? Biar ku bantu kau dapat banyak uang. Kalau tidak, bagaimana kau bisa pantas? Saat melihat itu, Lin Luo menatap Zhang Wei dengan dingin. Di kehidupan sebelumnya, ketika dia dibebaskan dari tahanan, Zhang Wei adalah orang pertama yang mendekatinya. Dengan pertanyaan yang sama. Tanpa banyak berpikir, dia mengungkapkan bakatnya, hanya untuk membuat Zhang Wei berbalik dan menghinanya. Bersama dengan yang lain. Mengingat hal ini, Lin Luo berdiri untuk pergi, mengatakan bahwa dia tidak akan membentuk tim. Mendengar ini, Zhang Wei tertawa terbahak-bahak. Apa kau, bocah miskin, pikir kau ini orang hebat seperti Kaisar Kegelapan? Tepat pada saat itu, Qin Kelen dengan cepat berlari dan memegangi kaki Lin Luo, menunggunya untuk membawanya pergi. Dia bilang akan menyetujui syarat apapun. Wajahnya memerah saat dia menggenggam tangan Lin Luo dengan penuh semangat. Kak Luo, tolong bawa aku pergi. Lin Luo, yang tampak jijik, menepisnya. Cari orang lain, aku tidak bisa membantumu. Zhang Wei yang marah mendekati Qin Kelen. Dasar jalang, menggoda siapa saja yang kau lihat, hah? Apa Lin Luo punya kekuatan untuk menyelamatkanmu? Dia menjambar rambutnya dan menariknya dengan kasar, membuat gadis itu menjerit. Dua orang lainnya ikut mengejek. Kenapa juga dia pikir Lin Luo punya bakat setinggi itu? Kurasa aku bahkan lebih baik. Kedua orang itu hanyalah pencuri kelas teri. Di bawah amal keluarga Wen, Zhang Wei terus menyiksa gadis itu sambil menyeringai. Kalau saja aku tahu keluarga Wen punya kelemahan pada pencuri, aku juga akan pergi ke sana untuk mencuri sesuatu. Mungkin bahkan bisa memulai romansa dengan Wen Yuxi.
Mendengar ini, ekspresi Lin Luo menjadi gelap. Aku sarankan kau jangan menyebut nama itu. Zhang Wei Tao, nama apa? Dasar katak delusional? Ingin memakan daging angsa. Lin Luo mengepalkan tinjunya, berjuang untuk mengendalikan amarahnya. Namun, Zhang Wei tidak punya rencana untuk melepaskannya dengan mudah. Dan memberi isyarat kepada dua orang dari tim kecil mereka untuk memberi Lin Luo pelajaran, memberitahunya tentang aturan tinju. Keduanya menyeringai mengancam, menyiapkan atribut yang mereka bawa dari Dungeon. Ini sempurna untuk menguji kemampuan kita. Mereka menyerbu ke arah Lin Luo, mengayunkan tinju dengan keras sambil berteriak, berlutut dan panggil kami ayah kalau tidak mau mati. Lin Luo, yang melihat tinju yang datang, tidak berniat menghindar. Kecepatan mereka terlalu lambat baginya. Dengan mudah mengangkat tangannya, dia membuat mereka terbang. Setelah hidup dua kali, dia jauh lebih mengerti daripada mereka. Apa artinya aturan tinju? Zhang Wei tidak menyangka kedua rekannya begitu tidak berguna, kalah hanya dengan satu pukulan. Dengan marah, dia menarik belati dan menerjang Lin Luo. Lin Luo membalas dengan tendangan dahsyat yang membuatnya terbang. Dua orang yang baru saja bangkit melihat Zhang Wei yang terbang, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka saling berpandangan seolah membuat keputusan. Detik berikutnya, mereka berlutut di depan Lin Luo. Tuan Luo, terimalah kesetiaan kami. Apakah ada tempat di tim Anda? Lin Luo menjawab dengan dingin, sudah kubilang, aku tidak membentuk tim. Keduanya bersujud dan memohon lagi. Seorang pemuda di lantai 2 kedai mie sedang mengamatinya. Pria itu adalah salah satu target jarahannya, salah satu dari 8 pemimpin perkumpulan 8 kepala. Bai Honglai. Lin Luo mengabaikan semua orang dan berencana untuk pergi. Jin Kelen menatapnya dengan kagum. Ini pria yang bisa kuandalkan. Dia meraih tangan Lin Luo, meminta maaf dengan keras atas penghinaan di masa lalu, dan berjanji akan menebusnya 10 kali lipat. Dia bahkan menggosokkan tangan Lin Luo ke wajahnya yang mulus. Merasa terganggu, Lin Luo menarik tangannya kembali dan pergi tanpa ragu-ragu. Jin Kelen menatap punggung Lin Luo yang menjauh, bersumpah akan membuatnya membayar 2 kali lipat untuk penghinaan hari ini. Dua pria yang berlutut mengejeknya. Kau pikir siapa yang bisa kau rayu? Hati Tuan Luo hanya untuk Wen Yuxi, jadi lupakan saja. Jin Kelen berhenti berakting dan berteriak. Apa kurangnya aku dibanding Wen Yuxi? Kalian bahkan tidak pantas membawakan sepatunya. Tiba-tiba, mereka merasakan energi yang memancar darinya. Dasar lemah. Saat Tuan Luo pergi dan kalian tidak punya perlindungan, katanya sambil mencoba berdiri, tetapi mereka mendapati diri mereka lemah dan gemetar. Karena telah dipukuli dengan keras dan berlutut begitu lama. Melihat ini, Jin Kelen mengambil kesempatan. Semua yang kalian berikan padaku sebelumnya, akan kukembalikan semuanya sekarang. Dia menampar mereka sampai tidak bisa dikenali lagi. Bai Honglai merasa gadis di lantai bawah itu menarik. Dan memerintahkan bawahannya untuk merekrutnya ke dalam perkumpulan 8 kepala. Guild itu selama ini mengeluhkan kurangnya pemain wanita. Dan mungkin mereka bisa mengumpulkan beberapa informasi tentang Lin Luo darinya. Jin Kelen berdiri dengan puas, sambil menginjak kedua pria itu. Cepat atau lambat, aku juga akan menginjak-injak Lin Luo. Tepat pada saat itu, anggota perkumpulan 8 kepala, Xiao Gang, diam-diam muncul di belakangnya. Nona, pernahkah Anda mendengar tentang perkumpulan 8 kepala kami? Apakah Anda ingin bergabung? Mengetahui reputasi mereka, dia tidak ragu-ragu dan menandatangani perjanjian, sambil mengejek Lin Luo karena penilaiannya yang buruk. Siapa Lin Luo yang kau sebutkan ini? Tanya Xiao Gang, memanfaatkan kesempatan itu. Dengan penuh dendam, Jin Kelen berkata, itu pria yang baru saja pergi. Dia adalah mantan rekan kerja dan menipuku secara emosional. Xiao Gang diam-diam menariknya lebih dekat. Apakah dia punya kelemahan? Mungkin aku bisa membantumu membalas dendam nanti. Dipenuhi kebencian, dia mengungkapkan kelemahannya adalah seorang wanita bernama Wen Yuxi. Di sisi lain, Lin Luo berjalan santai dalam perjalanannya ke guild kenaikan kelas. Tak jauh di belakangnya, seorang pengintai dari perkumpulan 8 kepala melaporkan setiap gerakannya, meskipun Lin Luo sudah lama merasakan kehadiran pengintai itu. Dia menahan diri untuk tidak membongkarnya,
karena tidak yakin dengan afiliasinya saat ini. Suara di seberang telepon si mata-mata memberitahunya bahwa Lin Luo punya titik lemah bernama Wen Youxi. Suara itu menginstruksikan si mata-mata untuk memastikan pergerakan Lin Luo terlebih dahulu, lalu menyelidiki wanita ini. Si mata-mata segera mengikuti Lin Luo dari dekat. Tiba-tiba, yang membuatnya kaget, Lin Luo berbalik dan berjalan ke arahnya. Lin Luo ingin mencari tahu siapa dalang di balik pengintaian ini. Kecemasan si pengintai memuncak saat ia mencoba tetap tenang. Melewati Lin Luo dan buru-buru pergi. Tapi kemudian, sesosok tubuh tinggi besar menghalangi jalannya. Dar Emperor meninju pengintai itu, membuatnya terpental. Wajah Lin Luo berubah sinis. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Pengintai itu mencoba menjelaskan, aku hanya orang lewat. Anda pasti salah orang. Kenapa Anda menyerangku tanpa alasan? Lin Luo menjambat telinganya dan memeriksa sebuah anting dengan cermat. Ah, jadi kau dari perkumpulan 8 kepala. Ini langsung membuat Lin Luo waspada. Menurut alur waktu dari kehidupan masa lalunya, perkumpulan 8 kepala seharusnya tidak muncul di hadapannya sedini ini. Lin Luo mencengkeram wajah pengintai itu lagi. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Katakan tujuanmu. Melihat pengintai itu masih berpura-pura bodoh, Lin Luo sadar bahwa tindakan yang lebih ekstrim diperlukan. Para pengintai perkumpulan 8 kepala dikenal karena ketahanan mereka. Saat diinterogasi, dan melanjutkan interogasi hanya akan membuang-buang waktu. Dia memanggil Master of Wishes, berharap agar si pengintai mengungkapkan niatnya. Mata pengintai itu menjadi kosong dan dia mulai berbicara. Namaku Sem Lang. Aku adalah bawahan setia Bai Honglai, salah satu pemimpin perkumpulan 8 kepala. Kami merekrut seorang wanita cantik di kedai mie. Dia memberi kami informasi tentang individu kuat bernama Lin Luo. Aku diperintahkan untuk melacak Lin Luo dan juga menyelidiki seorang wanita bernama Wen Youxi. Wen Youxi ini adalah titik lemah Lin Luo. Pemimpin kami berencana menggunakannya untuk mengancam Lin Luo, agar dia menjadi bawahan setiap perkumpulan 8 kepala. Kilatan dingin muncul di mata Lin Luo. Dia tidak pernah menyangka bahwa perkumpulan 8 kepala telah merekrut Qin Kelan dan wanita ini begitu kejam. Di tahun ketiga bencana dalam kehidupan sebelumnya, Wen Youxi telah dibunuh oleh Bai Honglai. Demi membalaskan dendamnya, Lin Luo telah mempertaruhkan nyawanya dalam berbagai petualangan untuk meningkatkan kemampuannya, hanya untuk dijebak dan mati di tangan monster. Sekarang, sepertinya dia harus melenyapkan Bai Honglai sebelum perkumpulan 8 kepala menemukan Wen Youxi. Tapi pertama-tama, dia perlu menyelesaikan perubahan profesi keduanya, yang akan memberinya kepercayaan diri untuk membunuh Bai Honglai. Setelah menyuruh Dar Emperor membuang mayat pengintai itu, Lin Luo memanggil Master of Wishes. Dia bertanya-tanya berapa lama dia bisa menjamin keselamatan Wen Youxi jika dia membuat permintaan seperti itu. Master of Wishes menjawab dengan hormat, Tuan, dengan kemampuan saya saat ini, saya bisa menjamin keselamatannya paling lama selama 24 jam. Lin Luo berpikir sejenak. 24 jam. Seharusnya cukup baginya untuk menyelesaikan perubahan profesi keduanya. Dia kemudian membuat permintaan itu dan menuju ke gilda pembunuh bayaran. Mengandalkan ingatannya dari kehidupan sebelumnya, Lin Luo dengan cepat menemukan prisma perak raksasa milik gilda itu. Setibanya di sana, dia bergegas masuk. Setelah perubahan pencahayaan dan pemandangan, dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan bergaya Eropa. Seorang pria paruh-baya yang elegan sedang menyesap teh dengan lembut. Ah, seorang pengelana dari jauh. Apakah Anda di sini untuk mencari rahasia tingkat yang lebih tinggi? Lin Luo tahu bahwa ini adalah Desmond, instruktur kenaikan kelas kedua, dan dengan hormat menjawab, ya, instruktur. Mohon bimbingannya. Dengan lambaian tangan Desmond, pintu di belakang Lin Luo terbuka lebar, membiarkan angin dan salju yang menderu-deru masuk. Pergilah ke hutan salju dan bunuh 30 manusia salju hitam dan 1 raja pinguin. Bawa kepadaku ciri pengenal mereka, tanduk manusia salju dan paruh raja pinguin. Lin Luo melangkah keluar melalui pintu kayu ke sebuah tundra es. Dinginnya sangat menusuk, kemungkinan akan memengaruhi pertarungan. Tiba-tiba, dia mendengar suara di belakangnya.
Saat berbalik, dia menemukan manusia salju hitam besar yang sepertinya muncul entah dari mana. Sebuah tinju raksasa menghantam ke arahnya. Dar Emperor yang bersembunyi di dekatnya melompat keluar untuk menahan pukulan itu. Lin Luo tidak menyangka bahwa monster di alam rahasia kenaikan kelas kedua ini akan menggunakan serangan mendadak. Dia melihat tanduk kristal biru di atas kepala manusia salju hitam itu, yang pastinya adalah item misi. Dia memerintahkan Dar Emperor untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dan melenyapkan manusia salju hitam itu dengan satu pukulan. Tubuh manusia salju itu perlahan-lahan meleleh. Hanya menyisakan tanduk yang tertancap di salju. Lin Luo mengambil item misi itu, tetapi kemudian tanah di sekelilingnya mulai bergetar. Dari kejauhan, terdengar suara lari yang berat. Tak lama kemudian, dia dikepung oleh banyak manusia salju hitam raksasa. Lin Luo tidak panik. Sebaliknya, dia menarik sebilah pedang pendek. Dia tahu bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Manusia salju hitam tidak bergerak cepat. Memfokuskan serangan mereka, Lin Luo dan Dar Emperor dengan cepat menghabisi mereka. Manusia salju hitam tidak dapat menahan serangan gabungan itu dan langsung terbunuh, berubah menjadi tanduk. Manusia salju hitam kedua menyerbu masuk dengan raungan, tapi sebelum sempat bereaksi, kedua lengannya putus oleh serangan gabungan Lin Luo dan Dar Emperor. Lin Luo, dengan bantuan Dar Emperor, melompat tinggi ke udara dan membelahnya menjadi dua. Dia kemudian mengaktifkan skillnya, Earth Shatter. Hal itu menyebabkan tanah retak dan membuat manusia salju hitam lainnya terkena stun. Lin Luo pun berteriak. Memerintahkan Dar Emperor untuk segera menghabisi mereka. Dar Emperor menerjang ke kerumunan manusia salju dengan tarian amarah. Melubangi tubuh mereka. Manusia salju hitam yang terkena stun tidak memberikan perlawanan dan dengan cepat tumbang satu persatu oleh tinju Dar Emperor. Saat ini, Lin Luo telah mengumpulkan 37 tanduk, lebih dari cukup untuk tugas kenaikan kelasnya. Namun, dia menyadari bahwa jumlah manusia salju hitam tampaknya terus bertambah tanpa henti, yang menurutnya sangat aneh. Tanpa sepengetahuannya, seekor pinguin kecil yang mengenakan mahkota emas sedang santai menyesap anggur merah. Dialah yang mengarahkan manusia salju hitam untuk terus menyerang. Lin Luo. Dengan perintah lembut dari Raja Pinguin, arwah-arwah keluar dari mayat manusia salju. Saat Lin Luo mencoba menangkap mereka, mereka menyelinap melalui jari-jarinya seperti air dan dengan cepat terbang menuju puncak gunung. Semua arwah berkumpul di tangan Raja Pinguin. Hanya untuk kembali ke jalur semula. Dengan bingung, Lin Luo menyaksikan arwah-arwah itu masuk kembali ke dalam mayat manusia salju. Dan manusia salju hitam yang sebelumnya dikalahkan mengaum dan hidup kembali. Dia pun menyadari mengapa sepertinya ada gelombang musuh yang tak ada habisnya. Lin Luo dengan terampil menghindari serangan mereka dan memimpin Dar Emperor dengan cepat menuju puncak gunung. Merasakan bahaya yang mendekat, Raja Pinguin menggunakan skill spesialnya, King's Call. Manusia salju hitam di sekitarnya tiba-tiba menjadi ganas, mempercepat pengejaran mereka terhadap Lin Luo. Dar Emperor mengangkat Lin Luo dan melesat menuju puncak gunung, lalu melemparkannya ke depan. Lin Luo mengangkat pedang pendeknya dan membelah Raja Pinguin menjadi dua, mendapatkan item misi terakhir. Paruh Raja Pinguin. Dengan kematian Raja Pinguin, semua manusia salju hitam mulai meleleh. Menerjang badai salju, Lin Luo kembali ke pondok kayu. Melihatnya kembali, wajah Desmond langsung menunjukkan ekspresi kekaguman. Anak muda, kekuatanmu telah mendapatkan pengakuanku. Aku bisa merasakan potensi besar dalam dirimu. 3 kelas assassin standar. Tingkat kedua yang bisa kutawarkan mungkin bukan batas potensimu. Apakah kau bersedia mencari jalanmu sendiri? Saat itu, Lin Luo menyadari bahwa ini mungkin adalah kelas tersembunyi yang disebutkan oleh Master of Wishes. Dia segera mengatakan bahwa dia sangat bersedia untuk mengejarnya. Desmond berdiri, matanya serius saat dia menjelaskan bahwa di luar kelas standar tingkat kedua, ada banyak sekali kelas tersembunyi. Namun, risiko kegagalan dalam transisi ke kelas-kelas ini bisa mengancam jiwa. Lin Luo tahu bahwa kenaikan kelas kedua sangatlah penting. Dan dia bersedia mengambil risiko apapun. Melihat tekad Lin Luo, Desmond tertawa terbahak-bahak. Semakin mengagumi pemuda itu. Dia mulai menggerakkan tangannya, mengatakan bahwa karena Lin Luo siap untuk mendorong batas kemampuannya,
dia akan membimbing jiwanya ke dalam kehampaan. Kelas yang akan dia masuki akan bergantung pada pilihannya sendiri. Dia memperingatkannya untuk tidak berlama-lama di dalam kehampaan karena serakah akan kekuatan, atau dia akan tersesat selamanya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius memasuki pikiran Lin Luo, membawa kesadarannya ke dalam kehampaan tak dikenal di mana dia kehilangan semua inderanya untuk waktu yang lama. Perlahan, penglihatannya pulih dan dia melihat kehampaan tanpa akhir. Tiba-tiba, sebuah pilar cahaya merah muncul di depannya. Diikuti oleh beberapa pilar lain dengan warna berbeda. Ketika dia mengulurkan tangannya ke dalam pilar merah, informasi pun muncul. Job, Lawless Outlaw. Skill eksklusif, Lawless, Light and Shadow Interplay. Ini adalah job tersembunyi yang direkomendasikan oleh Master of Wishes. Kemudian, dia memasukkan tangannya ke pilar biru. Job, Shadow One. Skill eksklusif, Shadow Clone, Shadow Stitching, dan Shadow Curse. Atribut dan skill dari job Shadow One jauh lebih baik daripada job Lawless Outlaw. Menyadari bahwa warna pilar menunjukkan kualitas job, Lin Luo mengalihkan perhatiannya ke sebuah pilar emas. Saat memasukkan tangannya, sebuah jendela besar muncul. Job legendaris, Storm Swordsman. Skill eksklusif, Sonic Sword Breath, Gale Blade, dan Infinite Sword Energy. Lin Luo terkejut. Job level ini sangat langka. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang job legendaris di kehidupan masa lalunya. Jika dia bisa beralih ke job ini, berurusan dengan organisasi jahat seperti Eight-Headed Assembly akan menjadi mudah. Tiba-tiba, Lin Luo berpikir, kenapa Master of Wishes menyembunyikan job ini dariku? Dia segera memanggil Master of Wishes, bertanya dengan tajam mengapa dia ditipu. Master of Wishes dengan cepat menjelaskan bahwa dia tidak akan berani menipunya. Memilih Lawless Outlaw adalah keputusan teraman berdasarkan penilaian komprehensifnya. Data menunjukkan bahwa bakat, plunder, Lin Luo hanya memiliki tingkat kecocokan 1% dengan Storm Swordsman. Dan tingkat keberhasilan untuk transisi job bahkan lebih rendah, yaitu 0,5%. Mendengar ini, Lin Luo menjadi tenang. Mengakui bahwa tingkat keberhasilannya memang terlalu rendah. Master of Wishes melanjutkan dengan mengatakan bahwa job Shadow One memiliki kecocokan bakat sebesar 22% dan tingkat keberhasilan 9%, yang meskipun jauh lebih tinggi dari Storm Swordsman, masih sangat berisiko. Karena penasaran, Lin Luo meminta data tentang penjahat tanpa hukum. Master of Wishes pun menunjukkan data itu padanya. Kecocokan bakat sebesar 89% dan tingkat keberhasilan transisi job yang mengejutkan sebesar 98%. Melihat ini, Lin Luo menyadari dia salah paham. Master of Wishes, penilaianmu benar untuk pilihan teraman. Tapi siapa bilang aku mau mengambil pilihan yang paling aman? Karena aku sudah di sini, aku akan mengambil hadiah tertinggi. Master of Wishes terdiam, tidak tahu harus merespons apa. Lin Luo menepuk bahunya. Mulai sekarang, cukup beritahu aku pro dan kontra dari setiap pilihan. Jangan membuat keputusan untukku, mengerti? Dia kemudian berbalik ke arah pilar emas sebelum melangkah masuk. Dia menanyakan satu pertanyaan lagi pada Master of Wishes. Jika kecocokan bakatnya hanya 1%, apa itu artinya? Kalau berhasil, aku akan memiliki 100% kekuatan job ini? Master of Wishes mengonfirmasi, ya, jika kau berhasil, kau akan memiliki 100% kekuatannya. Tapi jika kau gagal, skenario terbaiknya adalah kau akan menderita kelelahan mental selama 20 hari. Skenario terburuk, kau bisa kehilangan nyawamu. Ekspresi Lin Luo menjadi dingin. 20 hari kelelahan mental pada dasarnya sama saja dengan mati. Bagiku, aku akan sangat tertinggal dari yang lain, dan yang paling penting, aku tidak akan bisa menyelamatkan kakak dalam waktu 24 jam. Dia tersenyum percaya diri. Master of Wishes, kau mungkin pintar, tapi apa kau lupa memasukkan dirimu sendiri saat menghitung tingkat keberhasilan? Aku berharap transisi yang sukses menjadi ahli pedang badai. Dengan itu, dia melangkah masuk ke dalam pilar emas. Buku harapan. Di tangan Master of Wishes mulai membolak-balik halamannya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan hormat, Tuan yang terhormat, harapanmu telah terkabul. Seketika, informasi yang tak terhitung jumlahnya tentang ahli pedang badai membanjiri pikiran Lin Luo. Pada saat ini,
Desmond mengamati Lin Luo dengan saksama. Ahli pedang badai adalah job legendaris kuno yang telah hilang selama bertahun-tahun. Bahkan bakat level SSS terkuat sekalipun mungkin tidak akan berhasil dalam transisi ini. Ini akan menarik, gumamnya. Lin Luo sekarang dalam proses mewarisi job legendaris ahli pedang badai, pikirannya dipenuhi informasi seperti gelombang pasang. Dengan semua informasi yang terkait dengannya, untuk mewarisi warisan kuno ahli pedang badai, seseorang harus mendekati pemahaman tentang esensi badai. Setia pada angin, setia pada pedang. Kematian selalu menemaniku. Namun aku tidak takut. Kendalikan pedang dengan hati dan dengarkan bisikan angin. Angin adalah pedang, dan pedang adalah angin. Semakin banyak serangan pedang badai, semakin dahsyat jadinya. Hanya dengan menghadapi kematian, seseorang bisa menjadi tak terkalahkan. Inilah satu-satunya pejuang sejati di antara para asasin, sang ahli pedang badai. Pada awalnya, dengan bantuan Master of Wishes, Lin Luo berusaha sekuat tenaga untuk menyerap informasi. Namun, seiring berjalannya waktu di dalam kehampaan, energi Master of Wishes terkuras habis. Wujudnya perlahan memudar. Dia perlu memasuki kondisi tidur untuk pulih secara perlahan. Lin Luo sekarang harus menerima warisan itu sendirian. Tak terhindarkan, semangatnya melemah dan dia pingsan di dalam kehampaan, kehilangan kesadaran. Transisi job menjadi ahli pedang badai masih berlangsung. Desmond mengamati Lin Luo dengan saksama. Ahli pedang badai adalah job para legenda. Aku belum pernah melihat ada yang berhasil dalam transisi ini seumur hidupku. Tiba-tiba, tubuh Lin Luo terkulai ke tanah. Matanya tertutup dan wajahnya meringis. Ini adalah tanda kegagalan dalam transisi job, gumam Desmond. Dia mungkin akan tersesat di dalam kehampaan selamanya. Dia menggelengkan kepalanya. Anak muda selalu terlalu ambisius. Kuharap kegagalan kali ini memberimu pelajaran. Biasanya hanya mereka dengan bakat level SSS yang bisa berhasil bertransisi ke job legendaris. Untuk seseorang dengan bakat level S sepertimu, bahkan mendapatkan job tersembunyi saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Tepat pada saat itu, sebuah pengumuman global bergema. Transisi job sekunder pertama di dunia telah terjadi. Desmond menyeringai. Sayang sekali. Jika saja kau tidak begitu serakah dan memilih job yang lebih sederhana, kau bisa menjadi yang pertama. Sekarang orang lain telah mendahuluimu. Lin Luo terbangun di sebuah kabin kayu yang familiar. Dan mendengar kata-kata Desmond. Sambil berjuang untuk berdiri, matanya berbinar penuh semangat. Bagaimana kau tahu kalau yang pertama di dunia itu bukan aku? Desmond yang terkejut bertanya dengan tidak percaya. Apa maksudmu? Apa kau benar-benar berhasil? Lin Luo masih lemah. Tapi dia menenggak ramuan pemulih stamina tingkat tinggi. Kondisinya membaik secara signifikan, memulihkan sekitar 80% stamina dan semangatnya. Desmond terdiam. Ini luar biasa. Bagaimana caramu melakukannya? Bisakah kau memberitahuku bakatmu? Aku janji akan merahasiakannya. Lin Luo tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya dengan penasaran, apa Anda tidak merasa panas, instruktur? Desmond menyadari. Rokok yang jatuh telah membakar karpet dan apinya telah mencapai selangkangannya. Sambil berteriak, dia melompat untuk memadamkan api. Lin Luo memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan kabin. Banyak yang harus dia lakukan dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Begitu keluar dari Liga Assassin, dia menyadari hari sudah malam. Transisi jobnya memakan waktu 5 jam penuh. Dia memeriksa ponselnya. Dan melihat 4 pesan yang belum dibaca dari Jin Kelen yang mengundangnya makan siang besok di sebuah restoran dengan dalih penyelamatan. Lin Luo tahu betul ini bukan karena kebaikan hati. Ini pasti jebakan yang dibuat oleh perkumpulan 8 kepala. Namun, dia juga sedang memburu Bai Honglai. Kesempatan seperti ini yang datang sendiri tentu tidak akan dia tolak. Pada saat ini, Bai Honglai sedang mendiskusikan arti hidup dengan Jin Kelen. Tiba-tiba, dering telepon mengganggu percakapan inti mereka. Setelah membaca pesan itu, Bai Honglai menjadi luar biasa gembira. Dia tidak menyangka Lin Luo akan benar-benar setuju. Meskipun waktu dan lokasinya diubah, baginya ini bukan masalah besar.
Mengabaikan tatapan tidak setuju dari Qin Kelen. Dia cepat-cepat berpakaian dan berencana pergi ke lokasi yang telah disepakati. Kebencian Qin Kelen terhadap Lin Luo semakin dalam. Selalu merusak rencananya. Tapi tidak ada yang tahu. Pada saat itu pengumuman transfer pekerjaan tingkat kedua yang pertama bergema di seluruh dunia. Sebuah pesan baru muncul di tablet batu misterius ketika pemegang pekerjaan tingkat kedua pertama planet biru muncul. Sebuah pesan baru muncul di tablet batu misterius ketika pemegang pekerjaan tingkat kedua pertama planet biru muncul. Bencana level tikus akan terjadi 24 jam kemudian di dunia nyata. Para ilmuwan yang bertanggung jawab atas tablet batu di planet biru semuanya pucat pasi dan segera mengirimkan pesan ini ke meja para petinggi. Di 5 negara besar, semua orang menebak-nebak apa sebenarnya bencana level tikus ini. Setelah diskusi yang intens, sebuah pengumuman dirilis oleh 5 kekuatan besar di planet biru. Semua orang diminta untuk menghentikan semua aktivitas di luar ruangan 24 jam kemudian. Jam malam global diberlakukan dan semua orang harus tinggal di rumah. Menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Saat ini, Lin Luo yang sedang menunggu Bai Honglai di tepi laut tidak menyadari bahwa transfer pekerjaannya telah menyebabkan dampak yang begitu besar. Dia juga menerima pengumuman resmi itu. Tentu saja, dia tahu mengapa jam malam diberlakukan. Tapi dalam ingatannya, bencana level tikus global pertama seharusnya terjadi 5 hari lagi. Kenapa kali ini maju begitu cepat? Gelombang pertama bencana level tikus di kehidupan sebelumnya adalah bencana serangga antar dimensi. Level monster-monsternya sebagian besar berkisar antara 1 sampai 20. Bencana serangga ini adalah sebuah kesempatan bagi para awakenet. Karena membunuh serangga memberikan experience point 4 kali lipat. Beberapa guild besar menjadi terkenal setelah bencana serangga ini. Namun, bagi orang biasa dan mereka yang memiliki level bakat rendah, bencana serangga ini sangat mematikan, berlangsung selama 15 hari penuh. Sejak saat itu, tatanan sosial runtuh. Dan dunia memasuki era kekacauan. Di kehidupanku yang sebelumnya, aku tidak bisa melindungi orang-orang yang telah melindungiku. Aku selalu menjadi beban bagi mereka. Di kehidupan ini, aku akhirnya punya kemampuan untuk melindungi mereka. Masa kecilku sangat membingungkan. Setiap kali aku dirundung, Kakakwanlah yang membelaku. Dia benar-benar mengajariku banyak hal. Kakakku memang mencuri dari keluargawan, tapi setelah mereka mengetahui keadaan kami, mereka tidak hanya tidak menaruh dendam, tapi juga terus peduli pada pertumbuhanku. Tuan dan Nyonya Wan selalu memperlakukanku seperti anak mereka sendiri. Setiap momen penting dalam hidupku selalu ada sosok Kakakwan. Itu adalah saat-saat paling bahagia dalam hidupku. Saat Kakakwan paling membutuhkan perlindungan, aku tidak ada di sisinya. Biang keladi dari semua ini adalah Bai Honglai. Di kehidupan ini, aku akan membunuhmu lebih dulu. Di dalam mobil yang melaju kencang, Bai Honglai dan 2 orang lainnya sedang dalam perjalanan ke lokasi yang disepakati. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Setelah melirik ID penelepon, matanya sedikit menyipit. Dia menjawab panggilan itu dengan hati-hati. Seketika, suara tegas seorang tetua terdengar dari telepon, Gong tense. Baru-baru ini, orang-orang terpilih di antara kalian harus bertemu. Laporkan bakat kalian kepada Tuan Gong Ben. Bai Honglai menjawab dengan hormat. Ternyata, nama asli Bai Honglai adalah Gong Tense. Keluarganya telah menjadi pengawal rahasia keluarga kerajaan negara kami selama beberapa generasi. Saat negara kami hancur setahun yang lalu, dia sedang mengawal Putri Jazzy dari negara kami ke sebuah acara di luar negeri, sehingga dia berhasil lolos. Setelah itu, dia mengikuti anggota keluarga kerajaan yang masih hidup untuk berlindung di bawah kelompok bisnis negara kami di berbagai negara. Sejumlah besar orang-orang dari negara kami di bawah organisasi para penyintas kerajaan, membentuk organisasi restorasi, perkumpulan 8 kepala. Sekarang setelah semua orang bangkit, beberapa talenta level S atau lebih tinggi telah muncul di perkumpulan 8 kepala. Bahkan petinggi di perkumpulan 8 kepala. Gong Ben telah membangkitkan talenta langka level SSS. Hal ini membuat perkumpulan 8 kepala mulai gelisah. Pada saat ini, tangan Bai Honglai gemetar saat menerima telepon itu, karena tetua klan memberitahunya bahwa Putri Jazzy dan Tuan Gong Ben akan mengadakan upacara pertunangan bulan depan.
Mereka diminta untuk mengumpulkan kristal peningkat roh sebanyak. Mungkin untuk perayaan itu. Bai Honglai menggenggam ponselnya erat-erat. Putri Jiazi. Selalu menjadi wanita yang dia anggap miliknya. Tapi sekarang, dia akan bertunangan dengan Gong Ben, seorang awakenet dengan talenta level SSS. Dia tidak punya kesempatan melawannya. Satu-satunya solusi adalah meningkatkan bakatnya sendiri ke level SSS. Sebelum pertunangan bulan depan, ini akan membutuhkan banyak kristal peningkat roh baginya. Orang-orang dengan kemampuan seperti Lin Luo adalah penambang kristal yang sempurna. Memikirkan ini, dia segera memerintahkan Qin Kelen untuk membawa lebih banyak orang besok. Untuk mengawasinya sepanjang waktu. Selama dia mengendalikan Wen Youxi, terlepas dari apakah Lin Luo bersedia atau tidak. Dia harus bekerja untuknya. Lalu Bai Hongli melanjutkan, aku tidak akan muncul nanti. Kau pasti tahu apa yang harus dikatakan saat bertemu dengan Lin Luo itu. Aku tidak perlu mengajarimu. Kau gadis yang cerdas. Keluarkan kemampuan terbaikmu. Setibanya di pantai yang telah disepakati. Qin Kelen melihat Lin Luo bersantai di pasir. Dia sangat percaya diri dengan kecantikannya, bahkan ketua perkumpulan pun telah jatuh hati padanya. Dia tidak percaya dia tidak bisa menangani seorang Lin Luo. Berpura-pura ceria, Qin Kelen berlari dan melompat ke arah Lin Luo. Lin Luo dengan cepat mundur dengan wajah tegas, menghindari terjangannya. Merasa kesal, Qin Kelen berkata, Kak Luo, kau menyakitiku. Lin Luo tidak punya waktu untuk sandiwaranya dan dengan dingin bertanya, di mana Bai Honglai? Qin Kelen terkejut di dalam hati. Bagaimana dia tahu nama ketua perkumpulan? Dia kemudian berpura-pura bodoh dan berkata, Kak Luo, apa yang kau bicarakan? Aku yang mengundangmu ke sini hari ini. Mata Lin Luo menjadi dingin dan dia berkata, Bai Honglai. Ketua perkumpulan 8 kepala MU. Menghindari tatapannya, Qin Kelen menjawab, aku memang bergabung dengan perkumpulan 8 kepala. Tapi aku belum pernah bertemu dengan ketuanya. Aku hanya pernah mendengar namanya. Melihat situasinya, Lin Luo berhenti membuang-buang waktu dengannya. Dia merebut ponselnya dan mulai mencari nomor Bai Honglai. Qin Kelen dengan tergesa-gesa mengikutinya. Dan terus menjelaskan, aku benar-benar belum pernah bertemu dengan Bai Honglai manapun, tapi alasan aku mengundangmu ke sini. Memang untuk mengajakmu bergabung dengan perkumpulan 8 kepala. Ini adalah sandaran yang bagus. Jika kau bergabung, semua sumber daya, koneksi, uang, dan bahkan diriku sendiri akan menjadi milikmu. Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Bai Honglai, yang telah menunggu pesan. Mendapati Qin Kelen menelepon dan buru-buru bertanya, bagaimana perkembangannya? Sudah lama sekali tidak ada kabar. Lin Luo di ujung telepon tertawa dingin, dia tidak akan pernah bisa memberimu kabar lagi. Karena aku sudah membunuhnya. Bai Honglai merasakan dadanya sesak. Kau Lin Luo? Keluar. Bai Honglai, aku tahu kau ada di dekat sini. Bai Honglai menatap ponselnya yang terputus dengan terkejut. Bagaimana Lin Luo tahu tentang keberadaanku? Apakah Qin Kelen mengkhianatiku? Qin Kelen melihat Lin Luo melempar ponselnya ke laut dan dengan takut-takut berkata, jadi, kau sudah tahu selama ini. Sesaat kemudian, Bai Honglai juga tiba di pantai. Kau memang bakat yang aku, Bai Honglai, hargai. Kau luar biasa. Bergabunglah dengan perkumpulan 8 kepalaku. Biarkan aku membawamu untuk mencapai hal-hal besar. Lin Luo mendengus dingin, hal-hal besar? Apa maksudmu rencana restorasimu itu? Wajah Bai Honglai terlihat seperti disambar petir. Bagaimana kau tahu? Siapa kau? Lin Luo perlahan menarik pisau pendek. Kalian semua pantas mati. Sosok Dar Emperor muncul tepat di belakangnya dan melancarkan tinju ke arah Bai Honglai. Pukulan itu luar biasa cepat. Bahkan menggeser udara dengan raungan keras. Tiba-tiba, sebuah payung hitam besar melindungi Bai Honglai. Pukulan eksplosif Dar Emperor menghujani seperti badai ke payung itu. Ternyata, Bai Honglai akhirnya bereaksi pada saat yang tepat. Dia memanggil perwujudannya. Lady Kagaya, untuk menahan semua serangan untuknya.
Lady Kagaya adalah seorang gadis muda berpakaian seperti pelayan dan mengenakan topeng iblis, sambil membawa payung hitam besar. Meskipun dia menahan gelombang serangan pertama Dark Emperor, serangannya terlalu ganas. Bai Honglai bisa dengan jelas merasakan energi Kaguya terkuras dengan cepat. Dia segera menyuruh Lady Kagaya untuk cepat mundur dan tidak menerima pukulan itu. Mengikuti perintahnya, sosok Lady Kagaya melesat saat dia dengan cepat bergerak mundur. Dark Emperor mengikuti dari dekat, tanpa henti melancarkan serangan dari segala sudut. Pada saat ini, Lin Luo sangat terkejut. Perwujudan lawannya ternyata bisa mengimbangi kecepatan Dark Emperor dan pertahanannya sangat tinggi. Mungkinkah gadis yang kelihatannya rapuh ini adalah perwujudan tipe bertahan? Bai Honglai menatap Lin Luo dengan muram. Kau bahkan tidak bisa menembus pertahanan perwujudanku dan mau membunuhku? Suara Lin Luo tidak menunjukkan emosi. Dark Emperorku mungkin tidak bisa menembus pertahananmu, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa membunuhmu. Jika tuannya mati, bahkan perwujudan terkuat sekalipun tidak ada artinya. Lin Luo tahu dia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya lagi. Dia harus mengalahkan lawannya secepat mungkin. Bai Honglai juga merasa sangat terdesak saat ini. Meskipun Lady Kagaya tidak terluka, energinya terus menurun. Jika dia beralih ke wujud lain, peluang untuk mengalahkan lawannya masih tinggi. Kedua belah pihak tahu pertempuran ini harus diselesaikan dengan cepat. Bai Honglai segera memerintahkan Lady Kagaya beralih ke wujud pedang malam hujan. Bunuh dia dan perwujudannya. Payung Lady Kagaya tiba-tiba terlipat dan berubah menjadi pedang panjang, menebas ke arah Dark Emperor secepat kilat. Pada saat yang sama, Lin Luo membuat permintaan kepada Master of Wishes, pukulan Dark Emperor selanjutnya pasti akan mengenai. Tuannya tidak bisa menghindar. Dark Emperor dengan cepat menyambut serangan Lady Kagaya tanpa niat menghindar sedikit pun. Dia jelas berencana menerima serangan itu agar bisa melewati Lady Kaguya, dan secara bersamaan melayangkan pukulan ke arah Bai Hualai. Pupil mata Bai Hualai mengecil, alarm bahaya berbunyi di kepalanya. Dia tidak menyangka targetnya adalah dirinya sendiri. Saat itu juga, Bai Honglai membuat keputusan berani. Lady Kaguya, habisi Lin Luo. Setelah menerima perintah itu, sosok ramping Lady Kaguya langsung bergerak melewati Dark Emperor dan dengan cepat mendekati Lin Luo. Waktu seolah melambat saat itu. Baik Lady Kaguya maupun Dark Emperor saling mengabaikan dan menyerang tuan satu sama lain. Pukulan Dark Emperor mendarat telak di wajah Bai Honglai, membuatnya terpental ke udara, lalu terguling beberapa kali di tanah sebelum akhirnya berhenti. Di saat yang sama, Lady Kaguya mengayunkan pedangnya dengan ganas ke arah Lin Luo. Sambil berusaha bangkit, Bai Honglai menyeringai. Bagaimana mungkin tinju bisa mengalahkan pedang panjang? Selamat tinggal, Lin Luo. Namun, detik berikutnya, sosok Lin Luo menghilang tepat di depan mata Lady Kaguya. Lady Kaguya yang gesitnya setara dengan Dark Emperor. Secara mengejutkan menebas angin. Wajah Bai Honglai berubah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa orang biasa memiliki reaksi dan kecepatan seperti ini? Sosok Lin Luo perlahan muncul di belakangnya. Setelah naik ke profesi legendaris Storm Swordsman, Lin Luo jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Bai Honglai. Bahkan tanpa bantuan substitutenya, senyum kejam tersungging di sudut bibir Lin Luo. Aku akui, kau sedikit berbeda. Reaksi cepat, kemampuan substitute yang kuat. Tapi sayangnya, di dunia ini yang kuatlah yang hidup dan yang lemah akan mati. Dark Emperor muncul secepat kilat di depan Bai Honglai dan menghantamnya ke tanah. Melihat Bai Honglai yang sudah tak bernyawa, Lin Luo merasakan kelegaan di hatinya. Dendam untuk Kak Wan di kehidupan sebelumnya akhirnya terbalaskan. Dia langsung mengaktifkan bakat esra miliknya, Plunder, yang ditujukan pada tubuh Bai Honglai. Bakat serang Anda, Plunder, telah diaktifkan. Silakan pilih salah satu untuk dijarah dari target, nilai atribut, efek bakat, efek skill, atau kekuatan jiwa. Lin Luo berpikir sejenak. Bakatku yang sekarang tidak ada yang terlalu kuat. Yang paling kubutuhkan saat ini adalah lebih banyak bakat serang ke atas. Pilihan lainnya tidak sepadan. Jadi, Lin Luo memutuskan untuk menjarah efek bakat target. Selamat, Anda telah memperoleh bakat serang. Rainy Night. Saat cuaca hujan,
kau bisa berlindung dari semua deteksi di bawah payung. Pada malam hari, kau bisa memanipulasi cuaca secara langsung untuk menciptakan area hujan kecil. Di dalam Rainy Night, kecepatan serangan Lady Kaguya meningkat sebesar 20%. Seorang wanita muda cantik berpakaian maid muncul di sampingnya, membawa payung hitam di pundaknya. Wajahnya yang manis menunjukkan ekspresi hormat, dan rok pendeknya memperlihatkan sepasang kaki jenjang yang lurus. Penampilannya jelas berbeda dari Lady Kaguya yang dipanggil oleh Bai Honglai, bahkan fitur wajahnya pun sedikit berbeda. Kemudian, dia membuka panel atribut Lady Kaguya dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Lady Kaguya memiliki dua wujud. Wujud payung Rainy Night, dengan tambahan 400 poin pertahanan, kerusakan berlebih hanya akan menguras energi. Memblokir 100 poin kerusakan. Akan mengonsumsi 1 poin energi. Wujud pedang Rainy Night, setiap serangan memberikan 200 poin true damage. Dan mengonsumsi 2 poin energi per detik. Dalam Rainy Night, konsumsi energi wujud pedang berkurang sebesar 50%. Sekarang Lin Luo paham. Inti dari bakat es serang Rainy Night adalah wanita muda bernama Lady Kaguya ini. Tanpa Lady Kaguya, Rainy Night sebenarnya cukup lemah, selain dari efek penangkal deteksinya. Namun, jika dipasangkan dengan Lady Kaguya, bakat ini menjadi sangat kuat. Dalam mode bertahan, bahkan Dark Emperor dengan bonus kritikal 20% dari Heart S Desire tak bisa menembus pertahanannya. Dalam mode menyerang, serangannya tidak hanya memberikan true damage, tapi juga jauh melampaui kecepatan serangan Dark Emperor. Di bawah Rainy Night, dalam hal kemampuan tempur, Lady Kaguya jelas lebih kuat dari Dark Emperor. Terlebih lagi, jangkauan aktifnya adalah 20 meter. Dan kecerdasannya mencapai 30, dia bisa bertarung sendiri, tidak seperti Dark Emperor yang kecerdasannya hanya 1. Dan harus dikendalikan olehnya. Namun, Dark Emperor bukanlah substitute tipe petarung murni. Kekuatan sejatinya terletak pada kemampuannya untuk merebut dengan paksa. Lin Luo tersenyum dan berkata, mohon bantuannya untuk kedepannya. Lady Kaguya membungkuk dengan hormat. Jangan khawatir, Tuan. Saya akan melindungi Anda. Pada saat itu, sebuah kabut muncul dari tubuh Bai Honglai. Lin Luo teringat kalau membunuh seseorang punya peluang untuk mendapatkan drop item. Kabut itu perlahan memadat. Berubah menjadi sebuah tiket undian roda takdir. Ini membuat Lin Luo bisa melakukan 2 kali tarikan 10 kali. Dia pun segera memanggil Master of Wishes. Dia berencana meminta agar peluang mendapatkan item esrang ditingkatkan, tapi dia tidak bisa menemukan Master of Wishes dimanapun. Dia lalu teringat bahwa saat perubahan kelasnya, Master of Wishes mengonsumsi terlalu banyak energi, dan sedikit energi yang baru pulih telah habis digunakan saat membunuh Bai Honglai. Dia teringat bahwa di tengah Martial Arts Square, ada sebuah dunia rahasia bernama Sacred Forest. Tempat di mana item langka untuk memulihkan energi bisa ditemukan. Sepertinya sudah waktunya pergi ke sana. Lady Kaguya, yang memahami niat Lin Luo, langsung bertanya, Tuan, apa kita akan pergi ke dunia rahasia itu sekarang? Lin Luo tersenyum, tidak. Aku harus pergi ke tempat yang lebih penting. Sementara itu, Putri Jiazi dari negara R mencoba menelepon Bai Honglai. Tapi tidak ada yang menjawab. Seingatnya, dia tidak pernah gagal menghubungi ponsel Bai Honglai. Tiba-tiba dia mendapat firasat buruk saat itu juga. Pelayannya memberitahukan bahwa sudah waktunya bertemu dengan Tuan Gongben seperti yang diatur oleh para tetua. Jiazi merasa sangat ragu. Dia tidak percaya para tetua ingin memaksanya menikah dengan Gongben dari perkumpulan 8 kepala demi memulihkan negara mereka. Dia jadi sedikit menyesal. Karena telah mencari perlindungan pada para tetua klan setelah melarikan diri ke sini. Tahun saat dia dan Bai Honglai berada di negara haji adalah tahun paling bahagia dalam hidupnya. Dulu, tidak ada yang namanya Gongben ataupun Putri Jiazi, yang ada hanyalah Bai Honglai dan Xiao Jing. Dia berharap Bai Honglai bisa membawanya pergi dari sini, untuk menjalani hidup yang tenang di kota kecil, tanpa ikatan apapun lagi dengan negara R. Dia tidak mau terlibat dalam masalah-masalah ini lagi, tapi sekarang dia tidak bisa menghubungi ponsel Bai Honglai. Bai Honglai, kamu di mana sekarang?